Bab 261. Bagaimana cara kerjanya? Pikir Zhao Yu dalam hati. Ia merasa seperti terbakar dan terluka di sekujur tubuhnya. Sistem, apa yang coba kau lakukan? Apa kau mencoba mempermainkanku? Kenapa kau memberiku heksagram, Kun, lagi? Dari semua heksagram yang didapatkan Zhao Yu, heksagram, Kun, adalah yang paling ia takuti. Setiap heksagram, Kun, berarti nyawa seseorang. Heksagram, Kun, tidak hanya muncul lagi, tetapi juga muncul terus-menerus. Siapa yang bisa menghadapinya? Selain itu, ini adalah heksagram, Kun kan? Apakah ini terkait dengan seorang wanita kali ini? Siapa wanita ini? Miao Ying, tanyanya. Dia sudah bertarung air dengan Miao Ying kemarin, bagaimana dengan hari ini? Ya Tuhan, itu seperti hari sebelumnya. Zhao Yu sangat gelisah, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, betapapun mengejutkannya heksagram itu, hidup terus berjalan. Setelah gelisah beberapa saat, Zhao Yu berganti pakaian dan makan daging kambing kukus sebelum berangkat kerja. Meskipun semua informasi dan perkembangan kasus telah diperbarui melalui ponsel, pembaruan tersebut tidak menyeluruh. Zhao Yu tahu bahwa perampok tersebut belum ditangkap, jadi dia tidak mau repot-repot membacanya, tetapi ingin mencari tahu lebih banyak dari rekan-rekannya secara langsung. Tepat saat dia hendak memasuki kantor tim A, dia mendengar Tang Zhaolong memberikan ceramah. Ketua tim Miao, bagaimana caramu bekerja? Tangan Tang Zhaolong berada di pinggangnya saat dia berteriak pada Miao Ying yang berdiri di samping papan tulis. Sudah 1 malam, mengapa tidak ada kemajuan sama sekali? 5 perampok, dan tidak seorang pun ditangkap. Tentang bibiku yang kelima, kamu menemukan mayatnya tetapi kamu bahkan tidak dapat menemukan tersangka. Bisakah kamu melakukannya? Jika kamu tidak bisa, aku akan mencari penggantinya. Kepala Biro Tang, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Miao Ying sangat marah. Kasus ini tidak semudah yang terlihat. Para perampok itu sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka tidak hanya paham dengan operasi bank, tetapi mereka juga paham dengan metode investigasi kepolisian. Semua orang di kantor sibuk sepanjang malam. Kau bahkan tidak menyemangati kami, tetapi malah semakin menekan kami, kau. Miao Ying. Tang Zhaolong mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Miao Ying. Jangan mulai mengeluh padaku. Orang yang sedang mengalami masa tersulit adalah aku. Para petinggi menekanku untuk memberi kabar terbaru. Siapa yang bisa memberiku kabar terbaru? Aku akan memberimu waktu 1 hari untuk menangkap tersangka. Melihat Tang Zhaolong mengamuk, Zhao Yu jelas tahu alasannya. Dia tersenyum nakal sambil memikirkan ide yang buruk. Zhao Yu masuk ke kantor, mengambil gelas tanpa diketahui orang lain, dan berjalan ke belakang Tang Zhaolong dengan tenang. Saat itu, dia melepaskan gelas itu. Gelas itu pecah di tanah. Ah! Tang Zhaolong melompat setinggi 2 kaki dan hampir mengenai langit-langit seolah-olah ada yang menginjak ekornya. Karena dia sangat ketakutan, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Tangannya secara tidak sengaja mendorong kedua papan tulis itu ke bawah. Benar-benar kejadian yang mengerikan. Siapa? 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 Tang Zhaolong bangkit dengan wajah pucatnya. Ayah, maafkan aku. Zhao Yu menepuk tangannya dan meminta maaf dengan tulus. Mungkin penyakit Parkinson-ku kambuh. Maafkan aku, Kepala Biro. Sambil berbicara, dia mengambil sapu dan menyapu pecahan kaca di lantai ke dalam pengki. Namun karena dia menyapu dengan keras, serpihan dan debu beterbangan ke Tang Zhaolong. Hei, hei, hei. Zhao Yu, kau, Tang Zhaolong mundur. Ia ingin menceramahi Zhao Yu, tetapi ia teringat kejadian paranormal beberapa waktu lalu dan tercengang. Ia segera pergi dengan kedua kaki kirinya. Zhao Yu melempar sapu dan pengki ke samping begitu Tang Zhaolong pergi, dan tersenyum nakal. Para detektif polisi tidak senang dengan Tang Zhaolong. Melihatnya ditakuti oleh Zhao Yu membuat mereka tertawa. Terutama Miao Ying. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berpikir dalam hati, siapa yang paling jago berpura-pura? Gangster Rongyang tim A Zhao. Bagaimana? Ketua tim Miao. Zhao Yu melihat Miao Ying tertawa gembira, jadi dia menarik kursi dan duduk di depannya dan bertanya, ada kemajuan? Zhao Yu,
Kamu sekarang di bawah pengawasanku. Ketika semua orang sibuk menyelidiki tadi malam, kamu membolos tanpa alasan. Apa yang harus kamu katakan? Miao Ying cemberut. Saya masuk angin setelah perang air. Jadi saya pergi ke dokter. Zhao Yu tidak pernah membutuhkan naskah untuk berbohong. Dia berpura-pura bersin. Kurasa, kau pergi minum. Miao Ying mengejeknya. Warung pinggir jalan Hei He Street. Kau bersenang-senang, iya. Sial, Zhao Yu tersenyum dan berkata dengan santai, Ketua Tim Miao. Kita belum menangkap perampok bank, tetapi kamu malah mengawasiku. Jujur saja, apakah kamu jatuh cinta padaku? Bu, seolah-olah mereka sedang membuat komedi. Para detektif polisi mendengar jawaban Zhao Yu yang tidak tahu malu dan mencemoohnya. Miao Ying tampaknya telah mengembangkan antibodi terhadap sifat tak tahu malu Zhao Yu. Dia tidak panik tetapi menggelengkan kepalanya ke arah Zhao Yu dan berkata, aku takut kamu akan terbunuh. Apakah kamu pikir aku mengawasimu dengan sukarela? Zhao Yu ingin mengganggunya lebih jauh, tetapi Miao Ying mengacungkan jarinya untuk memberi isyarat agar dia diam. Dia kemudian berbalik untuk bertanya kepada Zhang Yaohui, Yaohui, bagaimana? Apakah kamu sudah selesai menyelidiki kamera pengintai? Kita hampir selesai. Zhang Yaohui memegang setumpuk foto saat berbicara. Kami telah menemukan 66 tersangka melalui kamera pengawas di setiap persimpangan di area LC dalam jangka waktu tersebut. Kami sekarang membandingkan penampilan mereka satu per satu. Itu tidak cukup. Miao Ying memberi perintah, tugaskan mereka untuk menyelidiki di setiap sudut wilayah LC untuk membatasi wilayah penyelidikan. Ya, Zhang Yaohui meletakkan foto-foto itu dan pergi. Zhao Yu kemudian melihat beberapa foto dan mengeluh, apa kau serius? Ini pasti seorang bibi yang pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dia juga tersangka. Siapa tahu, jawab Li Beini. Dia membawa keranjang, mungkin saja itu digunakan untuk membawa barang curian. Benar sekali, kita tidak boleh melewatkan satu detail pun. Kata Miao Ying, sebenarnya para perampok itu sangat licik. Mereka mungkin mencoba beberapa taktik baru. Tepat sebelum Miao Ying selesai berbicara, Hu Bin tiba-tiba berlari masuk dan berkata kepadanya, Ketua Tim Miao, Kepala Departemen Uang ingin aku mengirimimu pesan. Ketika kami menganalisis pakaian kamuflase yang ditinggalkan para perampok, kami menemukan bahwa beberapa memiliki bantalan tambahan, dan ada berbagai penambah tinggi di dalam sepatu juga. Artinya, para perampok mengubah tinggi dan penampilan tubuh mereka sebelum melakukan kejahatan. Dengan kata lain, penampilan para perampok dalam rekaman CCTV tidak akurat. Wah, mendengar apa yang dikatakan Hu Bin, semua orang terkejut. Siapa sangka para perampok itu licik sekali. Mereka bahkan berpikir bagaimana cara mengubah penampilan mereka. Bravo, Zhao Yu tercengang. Para ahli ada di mana-mana. Bagaimana dengan DNA? Para perampok itu memakai topeng, kan? Apakah kamu berhasil mendapatkannya? Miao Ying bertanya dengan cepat. Kami menemukannya, tetapi kami tidak dapat menemukan kecocokan. Jawab Hu Bin. Para perampok ini kemungkinan besar belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya, jadi DNA yang kami temukan dapat diuji terhadap tersangka lain yang akan kami bawa. Baiklah, kami mengerti. Terima kasih. Miao Ying mengucapkan terima kasih kepada Hu Bin dengan sopan, jika ada informasi terbaru, harap segera beritahu kami. Baiklah, Hu Bin memberi hormat dan pergi. Pada saat itu, meskipun Zhao Yu merasa terganggu oleh heksagram misterius, dia merasa pikirannya jauh lebih jernih. Jadi dia segera bertanya kepada Miao Ying, Ketua Tim Miao, saya masih perlu menjelaskan sesuatu. Dia mengerutkan kening, para perampok itu, apa yang mereka ambil dari bank? Miao Ying tidak menjawab, tetapi Li Beini menghela napas dan menjawab, lebih dari separuh informasi pendaftaran di kotak penyimpanan aman itu palsu. Bank memasang pemberitahuan bagi pemilik untuk mengambil barang-barang mereka. Tetapi setelah sehari, hampir tidak ada yang datang. Itu menarik, seru Zhao Yu. Sepertinya ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam brankas penyimpanan. Mereka kehilangan sesuatu, tetapi tidak ada yang berani datang untuk mengambil barang-barang mereka. Apakah itu, barang-barang itu ilegal? Mungkin.
Zhao Yu. Miao Ying tersenyum. Kudengar kau kenal Tuan Tao di bank. Bagaimana perasaanmu tentang dia, sebagai pribadi? Apa maksudmu dengan bagaimana perasaanku terhadapnya? Zhao Yu tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Miao Ying dan bertanya, "Oh, apakah kamu berpikir bahwa ini adalah acara yang disutradarai sendiri oleh para petinggi bank?" Bab 262. Kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan ini. Miao Ying mengangguk. Para perampok tahu betul bagaimana bank itu beroperasi. Entah itu waktu, aktivitas polisi, memutus aliran listrik, lalu mencongkel kotak penyimpanan dan akhirnya pergi. Mereka semua memilih waktu yang terbaik. Tidakkah menurutmu orang luar tidak akan bisa melakukan ini dengan mudah? Juga, kami sudah menyelidikinya. Libe ini menimpali, akhir-akhir ini, Bank Kinsan mengalami kerugian besar karena hilangnya kepercayaan. Jika pendanaan mereka tidak cukup dan mereka hampir bangkrut, mungkinkah? Jadi, para eksekutif memutuskan untuk mengatur aksi ini dan merampok bank mereka sendiri. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Baiklah, kita tinggal menulis naskahnya dan mengirimkannya ke Hollywood sekarang. Apapun mungkin terjadi. Miao Ying mengabaikan penyangkalan Zhao Yu dan melanjutkan, alasan mereka mencuri dari brankas adalah karena para eksekutif bank tahu bahwa ada banyak barang mencurigakan di dalam brankas. Bahkan jika barang-barang itu dicuri, pemiliknya mungkin tidak melaporkannya. Kalau begitu, Libe ini segera menambahkan dukungannya, semua yang ada di dalam brankas penyimpanan itu bernilai setara dengan emas. Kalau mereka bisa menjualnya, mereka bisa meraup untung besar. Zhao Yu terus menggelengkan kepalanya. Zhao Yu, jangan remehkan apa yang kami katakan. Miao Ying melanjutkan, kasus seperti milikmu di mana kamu menitipkan barang berharga untuk sementara sangatlah jarang. Kebanyakan pelanggan lain menyimpan barang untuk jangka panjang. Semua orang ini sudah cukup kaya. Mereka bisa dengan mudah membeli brankas dengan keamanan tinggi dan menyimpan barang-barang mereka di rumah. Mengapa mereka menyimpannya di bank? Apakah Anda benar-benar berpikir mereka memilih menyimpan barang-barang mereka di bank demi alasan keamanan? Itu semua karena mereka mencurigakan dan takut ketahuan. Zhao Yu mengangkat bahu dan menjawab, tapi itu tidak sama dengan kotak simpanan bank, selama mereka memberikan informasi palsu, mengingat kata sandi, dan menyimpan kuncinya dengan aman, mereka tidak akan khawatir. Tetapi, tidakkah kalian berpikir bahwa jika para eksekutif bank melakukan hal seperti ini, mereka tidak terlalu pintar? Zhao Yu mengubah nada bicaranya, dan membalas, begitu para perampok tertangkap, kebenaran akan segera terungkap. Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri bagi bank? Jika semua eksekutif dijebloskan ke penjara, maka semuanya akan hancur. Tidakkah kalian berpikir bahwa risiko ini tidak sepadan? Apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi belum ada jawaban pasti. Miao Ying membalas, bagaimana kalau mereka sudah memikirkan rencana yang sempurna, dan kita tidak bisa menangkap pelakunya? Kalau begitu, aku akan menyelidiki bank itu secara menyeluruh. Zhao Yu menepuk dadanya dengan yakin. Ketua tim Miao, jangan khawatir. Selama aku, Zhao Yu, pergi, kebenaran pada dasarnya sudah terungkap. Aku pasti akan mencari tahu apakah ada pekerjaan orang dalam di bank itu, oke? Tolong. Miao Ying menguap lelah sambil melirik Zhao Yu. Zhao Yu, jangan bilang kau akan mengatakan bahwa para dewa bersamamu lagi. Aku sudah melihatmu menggenggam kunci brankasmu. Nak, kau hanya ingin pergi ke bank dengan cepat dan mengambil kembali 200.000 yuan milikmu. Jangan mencoba bersikap sok kuat. Yah, aku ketahuan. Zhao Yu mengakui dan memuji Miao Ying, ketua tim Miao, kau benar-benar detektif ulung. Begitu aku mengangkat pantatku, kau tahu, Zhao Yu jelas tidak bisa menyelesaikan apa yang hendak dikatakannya. Ih! Libe ini langsung berteriak, berhenti, berhenti. Awalnya, Zhao Yu ingin berdiri dan pergi, tetapi tiba-tiba dia melihat banyak nama baru di papan tulis. Oh, melihat nama-nama baru ditambahkan ke daftar orang-orang yang terlibat, dia bertanya, Duan Dacheng. Siapa ini? Dari mana dia berasal? Suami Guo Xiuzhen, paman kelima kepala Biro Tang, kata Miao Ying. Dia juga hilang. Ada yang hilang lagi. Tunggu, apa?
Zhao Yu menggaruk kepalanya. Kenapa aku tersesat? Kenapa ada orang lain yang hilang? Miao Ying memberitahu Zhao Yu tentang situasi tersebut, termasuk Guo Xiuzhen, Duan Dacheng, dan Tong Yun. Tidak mungkin. Zhao Yu mengerutkan kening. Cara ketiga orang itu menghilang cukup aneh. Karena Guo Xiuzhen sudah meninggal, maka dua orang lainnya mungkin juga akan meninggal. Kami tidak bisa mengatakan itu, kata Li Beini. Ketiganya hilang pada waktu dan tempat yang berbeda. Kami tidak dapat memastikan adanya hubungan apapun di antara ketiganya. Li Beini benar. Sebelum kita menemukan bukti, kita tidak bisa menebak-nebak, kata Miao Ying. Saat ini, kita hanya bisa memastikan bahwa Guo Xiuzhen sudah meninggal. Sedangkan untuk dua orang lainnya, kita belum bisa memastikan apapun. Ini cukup menarik. Liu Huan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, masalahnya, Guo Xiuzhen sudah berusia sekitar 70 tahun, seorang wanita tua yang sudah menjanda, tanpa uang atau kekuasaan. Apakah pelakunya gila? Mengapa mereka membunuhnya? Astaga, seru Zhao Yu, mengejutkan semua orang. Mungkinkah perdagangan organ? Tidak, jawab Miao Ying segera. Semua organ Guo Xiuzhen baik-baik saja. Zhao Yu, berhenti bicara omong kosong. Oke. Lalu, dia meninggal karena sakit. Zhao Yu mengepalkan tangannya sambil menebak. Orang yang mencoba menyembunyikan mayat itu tahu bahwa Guo Xiuzhen meninggal karena sakit, jadi mereka harus menyembunyikan buktinya, dan dia memikirkan metode ini. Dahi Li Beini dipenuhi kerutan. Senior, kenapa mereka tidak menggali lubang saja? Jangan lupa, brankas penyimpanan barang berharga 10 tahun harganya puluhan ribu yuan. Tidak, Miao Ying menggelengkan kepalanya. Hasil otopsi memastikan bahwa orang tua itu tidak memiliki penyakit sebelumnya. Informasi baru dari Departemen Forensik juga memastikan bahwa Guo Xiuzhen memang mati kelaparan. Zhao Yu tercengang, ini sungguh aneh. Seorang tua yang kesepian tanpa uang maupun kekuasaan, siapa yang tega melakukan hal yang begitu kejam padanya, membuatnya kelaparan sampai mati. Oh, aku mengerti. Mata Zhao Yu membelalak saat dia berhenti sejenak. Pelaku ini adalah pembunuh psikopat. Tuhan, Miao Ying dan Li Beini hampir terjatuh karena putus asa. Pelakunya pasti punya masalah mental. Zhao Yu menggertakkan giginya. Dia membunuh hanya demi olahraga. Sungguh tak termaafkan. Kalau tidak, mengapa mereka menggunakan mesin pengemas vakum untuk menyegel korbannya? Selain itu, apakah kalian menemukan petugas bank yang membuka kotak penyimpanan untuk si pembunuh? Kami sudah menghubungi mereka, jawab Li Beini. Kami sudah menelepon mereka, tetapi mereka tidak banyak bicara. Petugasnya bahkan tidak bisa membedakan orang itu laki-laki atau perempuan. Zhao Yu terkejut saat bertanya mengapa. Li Beini segera menjelaskan kepadanya. Rupanya, banyak orang yang datang untuk membuka brankas penyimpanan aman mendaftar dengan nama palsu. Bahkan ada beberapa pejabat pemerintah atau eksekutif perusahaan, atau bahkan tokoh publik yang terkenal. Orang-orang ini sering datang dengan topeng, kacamata, atau topi, bersama dengan mantel besar untuk menyembunyikan identitas mereka. Jadi, petugas yang bertanggung jawab atas penyimpanan aman sudah tidak peduli lagi. Bank hanya peduli dengan uang, siapa yang peduli dengan detail seperti itu? Menurut ingatan pekerja tersebut, ia hanya ingat bahwa orang tersebut tidak terlalu tinggi, dan membawa sebuah koper besar. Mengenai rincian lainnya, ia bahkan tidak dapat mengatakan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, rangkaian bukti ini menemui jalan buntu. Hingga saat ini, tidak seorang pun tahu seperti apa rupa orang yang menaruh jasad Guo Xiuzhen ke dalam brankas penyimpanan. Cek. Miao Ying berbagi pendapatnya, menurutku, perampokan bank dan mayat-mayat itu kemungkinan besar adalah dua kasus yang terpisah. Seharusnya tidak ada hubungan apapun di antara keduanya. Lalu, bagaimana dengan perampokan bank? Tidak ada berita juga, tanya Zhao Yu. Ya, Peng Xin bertanggung jawab atas kasus perampokan itu, dan langsung menggelengkan kepalanya. Para perampok itu sangat licik. Departemen Forensik tidak menemukan sidik jari apapun. Meskipun ada DNA di topeng itu, mereka bahkan tidak bisa memastikan apakah itu milik penjahat. Selain itu,
menurut rekaman keamanan, kami menyadari bahwa mobil itu berasal dari bagian LC. Saat ini, kami sedang mencari rekaman keamanan lama, tetapi belum ada berita. Dia mengakhiri dengan berkata, "Yu, cepatlah dan pergi selidiki di bank. Saya sangat berharap perampokan itu dilakukan oleh bank." "Baiklah, Kak, jangan terlalu gelisah. Lihat aku." Zhao Yu menyadari bahwa situasinya tidak jauh berbeda dari sebelumnya dan berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia melangkah 2 langkah, dia tiba-tiba teringat heksagram Zen. Dia segera berkata kepada Miao Ying, juga ketua tim Miao. "Mengapa kamu tidak tinggal di sini hari ini? Tinggalkan saja pekerjaan di luar untukku. Jangan keluar sama sekali." Kata-kata Zhao Yu jelas diucapkan dengan rasa takut bahwa Miao Ying akan berakhir seperti kuping dalam tragedi. Namun, Miao Ying tidak dapat memahami kata-kata Zhao Yu. "Zhao Yu, dalam perjalanan pulang dari bank, mampirlah ke psikiater." Miao Ying memeriksa Zhao Yu dan berkata dengan bingung, "Mengapa kamu bertingkah aneh beberapa hari ini? Apakah kamu berutang? Apakah kamu menghamili seseorang? Kamu hamil?" Zhao Yu menunjuk perut Miao Ying, pura-pura terkejut. Hehehe, Li Bei ini tidak dapat menahan tawanya, namun berhenti di hadapan tatapan dingin Miao Ying. "Baiklah, jangan khawatirkan kesehatan mentalku. Ingat saja, jangan tinggalkan kantor polisi sama sekali hari ini." Demi memastikan Miao Ying mendengarkan, Zhao Yu bahkan menjepit jarinya seolah-olah sedang melakukan ramalan tradisional Tiongkok, "Kalau tidak, malapetaka akan menimpamu. Zhao Yu, kau mau mati." Miao Ying marah dan menunjuk Zhao Yu dengan marah. "Jika bukan karena aku tidak tidur tadi malam, aku pasti sudah menendangmu melalui jendela. Keluar." Baiklah. Zhao Yu berlari tanpa tergesa-gesa. Cara berpikir senior semakin mendalam. Melihat sosok Zhao Yu menghilang di kejauhan, Li Bei ini mendesah jengkel. Dia kembali meramal, "Orang ini." Bab 263. "Tuan, silakan masukkan kata sandi Anda." Berdasarkan instruksi petugas bank, Zhao Yu memasukkan kata sandi untuk brankas penyimpanannya. Setelah verifikasi, petugas tersebut memberikan dompetnya yang berisi 200.000 lembar uang lama. "Baik, Tuan. Mohon periksa kembali." Petugas wanita muda itu berkata dengan sopan sambil tersenyum, "Sebagai permintaan maaf yang sebesar-besarnya, kami akan mengganti biaya sewa 2 kali lipat sebagai kompensasi. Silakan menuju loket. Seorang asisten akan mengganti biaya dengan formulir klaim ini." Zhao Yu memeriksa dompet itu dan melihat tumpukan uang kertas lama masih ada di dalamnya. Dia teringat kembali kejadian-kejadian yang dialami dompet itu. Dompet itu terkubur dalam-dalam di terowongan tambang selama 26 tahun, lalu akhirnya ditemukan kembali. Namun, dompet itu mengalami petualangan lain dan hampir dicuri oleh para perampok. Untungnya, para perampok itu tidak tertarik pada uang. Setelah beberapa kejadian yang mengkhawatirkan, dompet itu dikembalikan ke tangan Zhao Yu lagi. Dia berpikir akan lebih baik jika dia segera menjual uang kertas lama itu karena dompet itu bahkan tidak aman di bank. Meskipun dompet itu sangat berharga, tidak ada tempat yang cukup aman untuk menyimpannya. "Silakan tanda tangan di sini." Petugas menunjuk ke formulir klaim. Zhao Yu mengambil formulir itu. Sebelum dia mengklaim barangnya, petugas telah membuatnya mendaftar dengan informasi pribadi yang sangat rinci dan membuat fotokopi kartu identitasnya. Berpikir kembali ketika dia membuka rekening, semuanya sedetail itu. Bank hanya mengingatkannya untuk mengingat kata sandinya dan menyimpan kuncinya, dan juga membayar biaya sewanya tepat waktu. Zhao Yu mengambil pulpen dan hendak menandatangani, tetapi sebuah ide muncul di benaknya. Ia kemudian berpura-pura terkejut. "Hei, itu tidak benar. Aku menaruh berlian 6 karat lagi di sini. Kemana perginya?" Zhao Yu membuka resleting dan berpura-pura tampak ketakutan. Itu tidak mungkin. Itulah yang paling ditakutkan oleh petugas itu. Ia sangat ketakutan ketika bertanya, "Tuan, jangan bercanda. Sebelum Anda menyewa brankas, Anda memberitahu kami bahwa Anda akan menyimpan dompet, dan di dalam dompet itu ada uang tunai. Anda tidak menyebutkan apapun tentang berlian. Omong kosong."
Berlian saya berasal dari Afrika Selatan. Saya takut Komisi Inspeksi Disiplin akan mengejar saya, jadi saya simpan di bank. Ayo, berlian saya. Harganya sekarang sekitar 1 juta. Tuan, petugas itu ditipu oleh Zhao Yu. Lidahnya keluh dan gemetar ketakutan. Pada saat itu, seorang wanita parubaya yang tampak seperti pengawas berjalan cepat dan berkata kepada Zhao Yu dengan sopan, "Hai, Tuan, harap tenang. Berapapun kerugian Anda, bank kami akan mengganti kerugian Anda sesuai dengan harga pasar. Namun, pertama-tama, Anda harus bekerja sama sepenuhnya dan mengikuti prosedur kami." Apa yang harus saya lakukan? Karena ini masalah serius, jelas pengawas itu dengan tenang, bank kami perlu menyelidiki klaim Anda dengan bantuan kepolisian. Jika latar belakang keuangan Anda sesuai dengan nilai barang yang hilang, bank akan mengganti kerugian Anda, berapapun harganya. Namun, perlu saya ingatkan, para perampok akan segera ditangkap. Kami kemudian akan memeriksa semua klaim satu per satu. Jika Anda membuat klaim palsu, Anda harus bertanggung jawab secara hukum. Oh, luar biasa. Sungguh mengagumkan, pikir Zhao Yu dalam hati. Dia diam-diam mengagumi para pegawai bank yang pintar. Jika ada yang datang untuk mengambil barang mereka, mereka harus diselidiki oleh pihak bank dan kepolisian. Jika seseorang benar-benar bersalah, mengapa mereka memilih untuk diselidiki? Bahkan jika mereka kehilangan barang berharga mereka harus menelan pil pahit itu dalam diam. Apakah itu benar-benar ada mata-mata di bank? Zhao Yu bertanya-tanya. Namun, Zhao Yu ahli dalam menjadi penjahat. Dia menyadari bahwa taktik pertamanya tidak berhasil, jadi dia memikirkan taktik lain. Dia menatap pengawas wanita itu dan bertanya, "Saya berkata, Nona, meskipun saya tidak kehilangan berlian saya, kotak simpanan saya dibuka. Ketika saya memilih untuk menyimpan barang saya di sini, ini bukan yang dijanjikan kepada saya. Apa yang Anda janjikan kepada saya adalah keamanan dan privasi 100%. Lihat apa yang terjadi sekarang. Itu tidak aman dan privasi saya dilanggar. 7 saudara saya tahu bahwa saya punya banyak uang, dan sekarang akan terjadi kekacauan. Anda harus bertanggung jawab secara hukum atas insiden itu." Ini, kepala pengawas wanita itu jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia mungkin mengumpat dalam hatinya, 7 saudara. Kau pikir kalian adalah saudara Kalabash? Selain itu, tahukah Anda bahwa saya sangat ketakutan ketika diberi tahu bahwa brankas penyimpanan saya dibobol dan uang saya mungkin hilang. Jantung saya berhenti berdetak. Kalau begitu, saya ingin bertanya, apakah ada kompensasi untuk trauma psikologis saya? Anda akan mengganti saya dengan biaya sewa 2 kali lipat dan itu saja. Saya hanya menyimpannya selama beberapa hari, bahkan tidak sampai 200 yuan. Anda hanya ingin menyingkirkan saya. Ini, kepala pengawas wanita itu akhirnya menyerah. Dia bergumam dan bergumam lama sebelum menasihati Zhao Yu, "Tuan, harap tenang. Manajer cabang kami sedang di ICU saat ini. Mengenai apa yang terjadi pada Anda, saya akan melaporkannya kepada manajer umum, dan kami akan membiarkan mereka mendapatkan keadilan untuk Anda. Jangan khawatir, bank kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Manajer cabang, di ICU. Zhao Yu memikirkannya dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Dia perlu dikirim ke ICU. Si pengawas wanita mendesah. Bank itu dalam masalah besar, siapa yang bisa mengatasinya? Kau tidak tahu bahwa kita sekarang benar-benar berlarian seperti ayam tanpa kepala. Layanan brankas penyimpanan kami diserang oleh berbagai media. Situasi kami di sini sedikit lebih baik sekarang karena kami tutup dan hanya fokus menyelesaikan 17 brankas penyimpanan yang dibobol. Sedangkan untuk cabang-cabang lainnya, semuanya berubah menjadi rumah sakit jiwa. Kepala pengawas wanita itu terus mengeluh, tidak ada yang berani menyimpan barang-barang di brankas sekarang, jadi mereka semua menarik barang-barang mereka. Pelanggan kami mendengar rumor dan semuanya sibuk mencoba menarik semua uang mereka dari bank. Sebenarnya, mereka tidak perlu melakukannya. Bank Kinsan kami adalah bank yang sangat aman. Kejadian ini telah merugikan bank. Kepala pengawas wanita itu berkata dengan yakin, ditambah lagi,
polisi akan menangkap para perampok dan mengambil kembali barang-barang curian itu. Saat itu, semuanya akan kembali seperti semula. Cek-cek, melihat wanita pengawas yang percaya diri itu, Zhao Yu berpikir keras. Mungkin dia melebih-lebihkan untuk menenangkannya, tetapi apapun yang dikatakannya memang masuk akal. Zhao Yu telah menyelidiki latar belakang Tuan Tao secara menyeluruh ketika ia menyelidiki kasus penculikan Mianling. Sebagai pemilik bank yang berpengalaman, ia menekankan kejujuran, dan ia adalah orang yang terhormat di antara para pemain di liganya. Ia tidak menganggap Zhao Yu sebagai seorang penjaga yang berubah menjadi pencuri. Lagi pula, ini bukan permainan anak-anak. Ketika kebenaran terungkap, bank akan runtuh, dan para kaki tangannya akan dihukum. Sebagai pemegang saham bank, mereka tidak akan menanggung risikonya. Bahkan jika penjualan mereka menurun dan bank ditutup, keuntungan apapun yang mereka hasilkan akan lebih dari cukup untuk menghidupi mereka. Mereka tidak perlu melakukan hal seperti ini. Jika bukan dari dalam bank, apa kemungkinan lain yang ada? Zhao Yu bertanya-tanya. Tuan, Anda belum menandatanganinya. Petugas itu mengingatkannya dengan lembut. Zhao Yu menandatangani. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya, "Oh ya, aku ingat aku mendaftar saat membuat akun." Catatan pendaftaran disimpan secara internal, orang luar tidak bisa memeriksanya, benar kan? Kenapa kamu ingin tahu? Kepala pengawas wanita itu tahu bahwa Zhao Yu sulit diajak bicara dan dia menjawab dengan cepat. Demi melindungi privasi pelanggan kami, informasinya tentu saja dirahasiakan. Zhao Yu berpikir, jika Tong Yun dilaporkan sebagai orang hilang, polisi pasti sudah menyelidiki informasi Tong Yun. Namun, mereka tidak tahu bahwa Tong Yun telah membuka brankas penyimpanan di Bank Kinsan. Itu berarti bahwa pendaftaran brankas penyimpanan disimpan secara internal dan dijaga dengan sangat ketat. Bahkan saat penyelidikan polisi dilakukan, hal itu tidak akan terungkap. Jika demikian, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu seolah-olah dia teringat sesuatu yang sangat penting. Dia bertanya, "Nona, dari apa yang kudengar, bukan hanya cabang di Jalan Yuhua yang menyediakan layanan brankas penyimpanan ini, tetapi cabang lainnya juga, benar kan?" "Ya, tentu saja. Totalnya ada 3. Kepala pengawas wanita itu menjawab, "Kantor pusat, Jalan Yuhua, dan Jalan Jiefang, ketiganya menyediakan layanan brankas. Namun, kantor pusat kami adalah yang paling awal, dimulai 10 tahun yang lalu. Kantor pusat baru mulai menyediakan layanan ini 1 tahun yang lalu ketika mereka membangun gedung baru." "Oh, itu berarti brankas penyimpanan di markas besar jauh lebih besar daripada yang ada di sini." Zhao Yu terus bertanya. "Tentu saja. Kantor pusat kami adalah gedung setinggi 35 lantai. Mereka memiliki sekitar 4 hingga 5 brankas penyimpanan uang, dan semuanya lebih besar dari milik kami." Supervisor wanita itu menjelaskan, "Namun, insiden ini pasti akan memengaruhi bisnis brankas penyimpanan uang." "Pak, saya tidak begitu mengerti. Mengapa Anda begitu tertarik dengan bank kami? Selain Bank Kinsan, bank mana lagi yang menyediakan layanan brankas simpanan?" Zhao Yu bertanya lagi. Kepala pengawas wanita itu semakin penasaran, tetapi dia menjawab, "Masih banyak lagi. Seperti Bank Tongchuan, Bank Dajiang." "Oh," dia tampak mengerti sesuatu dan bertanya, "Maksudmu, perampok itu dikirim oleh bank lain? Mereka ingin menjebak kita?" "Tidak, akan lebih parah dari itu," jawab Zhao Yu jujur sambil menunjukkan kartu identitas polisinya dan mendesaknya, "Cepat. Panggil bosmu, ada sesuatu yang harus kukatakan pada mereka." Bab 264. "Tuan." Pengawas wanita itu melihat kartu identitas polisi miliknya dan bertanya dengan sopan, "Selain kepala cabang, saya adalah pejabat tertinggi di sini. Apa yang bisa saya bantu?" "Saya butuh daftar semua nasabah yang mendaftar untuk layanan brankas simpanan di bank Anda. Bukan hanya nasabah di Jalan Yuhua, tetapi juga 2 nasabah lainnya." "Pak Polisi, untuk apa ini?" "Daftarnya sudah kami serahkan ke kepolisian. Kalau daftar dari cabang lain, saya tidak punya kewenangan itu," jawab pengawas wanita itu dengan canggung. "Baiklah, berikan aku daftar pelanggan yang terdaftar untuk layanan brankas simpanan di cabang ini terlebih dahulu."
Zhao Yu bertanya apa yang bisa dia lakukan. Saya juga tidak bisa melakukan itu. Kepala pengawas wanita itu mengernyitkan alisnya dan berkata, pimpinan cabang memberitahu kami bahwa kami harus mendapatkan persetujuan dari bank, bahkan jika itu untuk penyelidikan polisi. Seperti yang Anda ketahui, ini masalah serius. Kami perlu memverifikasi identitas Anda dan bertanya kepada para pemimpin. Tidak apa-apa, aplikasi, kan? Zhao Yu memotongnya dan langsung menelepon Tuan Tao. Zhao Yu adalah rubah tua, dan membesar-besarkan urgensi masalah ini. Tuan Tao yakin dan segera memerintahkan pengawas wanita untuk memberi Zhao Yu kerja sama penuh. Selain itu, Tuan Tao berjanji kepada Zhao Yu bahwa dia akan menghubungi sekretarisnya dan mengirimkan daftar nasabah yang terdaftar untuk layanan brankas simpanan di bank lain untuk membantu penyelidikan Zhao Yu. Sebelum Tuan Tao menutup telepon, dia memohon, Detektif Zhao, sekarang ini tanggung jawabmu. Jika kamu memecahkan kasus ini, kami akan berterima kasih padamu. Jangan khawatir. Zhao Yu terdengar sopan tetapi merasa senang. Jika dia membantu Tuan Tao mengatasi situasi ini, mungkin situasi hadiah 8 juta akan terjadi lagi. Tuan Tao sangat efisien. Setelah 2 menit, pengawas memberitahu Zhao Yu, kami baru saja menerima daftar nasabah yang terdaftar untuk layanan brankas penyimpanan di 3 bank. Apakah Anda ingin kami mencetaknya atau membuat salinan digital? Zhao Yu mengetuk meja dan berkata, aku tidak butuh keduanya, bantu aku mencari sesuatu saja. Cari tahu apakah ada orang bernama Tong Yun di daftar itu. Ini, kepala polisi wanita itu tahu tentang mayat itu, dan dia tahu bahwa kotak penyimpanan aman tempat mayat itu berada terdaftar atas nama Tong Yun, tetapi dia tidak mengerti mengapa detektif polisi itu memintanya untuk mencari nama ini. Cepatlah, kau bahkan tidak tahu cara mencari. Zhao mendesak pengawas wanita itu. Dia mengklik tombol pencarian. Setelah tombol itu menunjukkan hasil pencarian, dia tercengang. Ketemu, tanya Zhao Yu. Supervisor wanita itu mengangguk gugup. Setelah mengangguk, dia menyuruh anggota staf lainnya untuk pergi. Berapa banyak? 2. Ada 2. Kepala pengawas wanita itu tergagap. Bang, Zhao Yu membanting meja, membuat pengawas wanita itu ketakutan. Bingo, Zhao Yu bertanya dengan penuh semangat, cepat, katakan padaku, selain yang di Jalan Yuhua ini, di mana tempat Tong Yun terdaftar? Cabang di Jalan Jie Fang. Jawab pengawas wanita itu dengan gugup. Kotak jenis apa? Zhao Yu bertanya dengan lugas. Juga yang terbesar. Pengawas wanita itu ketakutan. Lalu apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Yu mendesaknya, teleponlah, beritahu staf di sana untuk membuka kotak itu. Oh, ya. Kepala pengawas wanita itu segera menelepon. Ketika dia menutup telepon, Zhao Yu teringat sesuatu dan berkata, cepat, bantu aku memeriksa. Apakah ada Gong Xiu Zhen di daftar itu? Oh, kepala pengawas wanita itu menyadari beratnya masalah ini dan mengikuti instruksi Zhao Yu dengan saksama, tetapi pencarian itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada seorang pun yang bernama Gong Xiu Zhen. Zhao Yu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, coba periksa nama Duan Dacheng. Zhao Yu khawatir ada kesalahan ketik. Dia menulis nama itu di selembar kertas dan menunjukkannya kepada pengawas wanita. Ketika pengawas wanita itu mencari, dia terkejut lagi dan menggigil. Ada 2 hasil, dan kedua nama itu terdaftar di cabang ini. Baiklah, aku akan menelepon tim polisi sekarang. Jangan buang waktu. Segera panggil pemegang saham bank ke sini. Ini masalah besar. Zhao Yu berbicara dengan santai, tetapi keringat dinginnya membasahi sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa heksagram, kun, yang terus-menerus menandakan bahwa tidak hanya ada satu mayat yang disegel vakum yang disembunyikan di brankas-brankas penyimpanan. Setelah 10 menit, Tuan Tao bergegas ke bank di Jalan Yuhua. Ia benar-benar berlari ke brankas penyimpanan uang. Di depannya ada Miao Ying dan detektif polisi lainnya, serta rekan-rekan dari Departemen Forensik. Para penyidik mencari bukti di bawah bimbingan Wang Xin. Seperti yang diduga,
2 brankas penyimpanan uang yang terdaftar atas nama Duan Dacheng berisi mayat di dalamnya. Sama seperti milik Gong Xiuzhen, kedua mayat itu disegel vakum dan dimasukkan ke dalam koper, lalu disimpan di brankas penyimpanan uang terbesar. Menurut catatan, kedua kotak ini telah dibuka masing-masing 7 dan 6 tahun yang lalu, yang berarti bahwa kedua kotak itu telah disimpan di sana cukup lama. Pada saat yang sama, ada kabar terbaru dari Jalan Jiefang. Mereka menemukan mayat lain di kotak penyimpanan yang terdaftar atas nama Tong Yun. Kotak itu telah terdaftar 5 tahun yang lalu, ketika Tong Yun menghilang. Mendapatkan berita mengerikan itu satu demi satu, Tuan Tao dan pemegang saham bank lainnya tercengang. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa layanan brankas penyimpanan yang mereka kembangkan akan menjadi penyamaran yang sempurna bagi seorang pembunuh. Pada saat itu, melihat 2 mayat yang baru ditemukan, Tuan Tao panik. Tuan Tao, Zhao Yu melihatnya dan berjalan melewati kerumunan ke arahnya. Ia berkata kepadanya dengan serius, Tuan Tao, mohon informasikan kepada semua orang di bank Anda untuk merahasiakan berita penemuan mayat di brankas. Ini tidak boleh dibocorkan. Ini sangat penting. Mohon lakukan sekarang. Ya, Tuan Tao menyeka keringatnya sambil mengangguk. Oh, juga, Zhao Yu melanjutkan, kami tidak yakin apakah masih ada mayat yang disembunyikan di brankas. Aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya, tetapi kamu harus memeriksa setiap kotak penyimpanan. Terutama yang bisa memuat mayat. Mengerti? Ya, aku akan mencari cara. Tuan Tao memegang bahu Zhao Yu dengan gugup. Detektif Zhao, apapun yang terjadi, tolong selesaikan kasus ini secepatnya. Kalau tidak, bank kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, tolong. Jangan khawatir, Tuan Tao. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Zhao Yu baru saja selesai berbicara dengan Tuan Tao, dan Miao Ying memberi perintah, memberitahu semua petugas polisi untuk merahasiakannya dan tidak mengungkapkan berita mengerikan itu kepada publik. Dia mengirim orang untuk pergi ke semua bank di Kinsan yang menyediakan layanan brankas penyimpanan dan melihat apakah pembunuhnya juga menggunakan nama korban untuk mendaftar brankas penyimpanan seperti yang mereka lakukan di bank Kinsan. Sayangnya, sekitar pukul 1 siang, ada berita mengejutkan dari Bank Tongchuan. Mereka menemukan brankas penyimpanan lain dibuka atas nama Tong Yun. Ketika mereka membuka kotak itu, mayat kelima muncul. Bab 265. Pukul 17.30. Kantor cabang Rongyang, kantor Tima. Satu sisi papan tulis tidak lagi cukup untuk analisis kasus, dan segera ada lebih banyak papan tulis. Ada juga 5 foto yang mewakili 5 korban. Suasana di dalam kantor sangat tegang. Tiba-tiba ada 5 mayat yang disegel vakum. Itu tidak seperti apapun yang pernah dilihat siapapun sebelumnya. 5 mayat berarti 5 nyawa hilang. Siapa yang akan dengan kejam mengambil 5 nyawa? Yang paling mengerikan adalah bahwa menurut otopsi, kelima orang ini telah mati kelaparan, kemudian disegel dalam kantong vakum. Karena penyebab kematian adalah sama untuk kelima mayat, dan tas yang digunakan untuk menyegel mayat semuanya dari merek yang sama, polisi sekarang dapat memastikan bahwa kelima orang ini telah dibunuh oleh orang yang sama. Dengan kata lain, ini adalah kasus pembunuhan berantai. Karena beratnya kasus dan kekejaman pembunuhan, kasus ini telah melejit ke kasus utama untuk unit investigasi kasus utama, bahkan melampaui kasus perampokan bank. Berdasarkan situasi saat ini, Miao Ying berbicara dengan berat, sambil menunjuk sebuah gambar sambil berkata, sepertinya Duan Dacheng adalah korban pertama. Dia dibiarkan mati kelaparan 7 tahun yang lalu dan disegel dalam kantong vakum, lalu dimasukkan ke dalam kotak simpanan Bank Kinsan di Jalan Yuhua. Selain itu, pada saat pelaku mendaftar, mereka menggunakan identitas Duan Dacheng. Benar, dan ini adalah paman kelima kepala Biro Tang, Zhang Jingfeng berbisik kepada rekan-rekannya di sampingnya, suami Gong Xiuzhen. Ketika saya berada di Departemen Orang Hilang, saya mencari orang ini. 6 tahun lalu, korbannya adalah pedagang grosir sepatu kulit bernama Tang Lingling. Miao Ying menunjuk foto seorang wanita. Tang Lingling menghilang 6 tahun lalu, saat dia berusia 33 tahun. Dia juga mati kelaparan, lalu disembunyikan di Bank Kinsan di Jalan Yuhua.
Pelaku tidak hanya menggunakan identitas Duan Dacheng untuk mendaftarkan kotak itu, tetapi mereka bahkan menggunakan kotak penyimpanan aman tepat di sebelah Duan Dacheng. Lalu korban berikutnya menghilang 5 tahun lalu. Miao Ying menunjuk foto seorang gadis pucat. Tong Yun. Dia berusia 23 tahun. Jasadnya disembunyikan di Bang Kinsan Jalan Jifang, dan nama registrasinya adalah Tong Yun sendiri. Tahun itu tepat ketika Bang Kinsan Jalan Jifang dibuka untuk umum. Entah mengapa, pelakunya pindah lokasi, dan tidak lagi menggunakan nama Duan Dacheng, tetapi mulai menggunakan nama Tong Yun. 4 tahun lalu, pelakunya berpindah tempat lagi. Miao Ying menunjuk foto keempat yang memperlihatkan seorang pria paruh baya dengan janggut tipis. Ini adalah Shao Zhenjiang, seorang penggembala. Dia berusia 52 tahun saat menghilang. Dia meninggal karena kelaparan, lalu ditaruh di berangkas penyimpanan Bang Tongchuan. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, saat giliran Gong Xiuzhen tiba, pelakunya kembali ke Bang Kinsan dan menitipkan mayat Gong Xiuzhen di cabang Jalan Yuhua. Mayat Duan Dacheng juga ada di Jalan Yuhua. Lanbo mendesah. Menurutmu, apakah pelakunya bermaksud mempertemukan kembali pasangan tua itu melalui kematian? Setahun sekali. Li Bei ini mendesah sambil menatap Zhao Yu. Senior, mungkin kamu benar. Mungkin ini benar-benar pembunuh psikopat. Di antara kelima orang itu, usia mereka tidak sama, jenis kelaminnya acak, pekerjaannya berbeda, hampir tidak ada kesamaan di antara mereka. Miao Ying mengerutkan kening sambil berkata, mengapa pelakunya memilih orang-orang ini? Aku ingat, bukankah mereka punya beberapa kesamaan? Liang Huan mengingat kembali. Bukankah mereka semua dari Kabupaten Tongyang? Tidak, Zhang Yaohui langsung berkata. Shao Zhenjiang dan Tang Lingling bukan. Mereka adalah penduduk asli daerah Kinsan, dan tidak memiliki hubungan dengan Kabupaten Tongyang. Cek, kau bilang mereka tidak punya kesamaan. Liu bingung, tapi dua korbannya adalah pasangan. Ini memang membingungkan. Mungkinkah pelaku memilih siapapun yang dia inginkan? Juga, ada hal lain yang harus kita pertimbangkan. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Meskipun tidak ada informasi baru, kita tidak dapat menjamin bahwa kita tidak akan menemukan lebih banyak mayat. Semua penyelidik tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Jika ada lebih banyak mayat yang disembunyikan di bank, maka itu tidak akan terbayangkan. Ini dari bulan April, ini bulan Juni. Ini terjadi pada musim dingin. Miao Ying menunjuk tanggal-tanggal di bawah foto-foto tersebut. Waktu terjadinya pembunuhan tidak memiliki hubungan yang logis, tetapi tanggal orang hilang dan waktu mayat-mayat dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan tampaknya memiliki pola yang teratur. Lihat, ada sekitar 24 hingga 27 hari dari tanggal laporan orang hilang hingga saat mayat-mayat dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan. Ya, Zhang Jingfeng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itu lebih dari cukup waktu untuk membuat seseorang mati kelaparan. Pelakunya benar-benar seorang psikopat. Zhao Yu, tiba-tiba, Miao Ying menoleh ke Zhao Yu, kamu diam saja selama ini. Ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu tidak punya pendapat sama sekali tentang ini? Benar, Zhao Yu mengangguk dengan serius. Bukankah aku bilang akan menemukan sesuatu di bank? Memangnya kenapa? Hah, kau lihat. Semua mayat ini ditemukan olehku. Ketua tim Miao, bukankah seharusnya kau memberiku sedikit hadiah? Bagaimana kalau kau mengajakku makan daging domba panggang malam ini? Ekspresi Miao Ying langsung berubah dingin. Tolong, Li Bei ini menegur Zhao Yu dengan kedua tangannya di pinggangnya. Senior, apakah kamu melihat apa yang terjadi? Dan kamu masih bisa bercanda? Baiklah, aku akan serius. Zhao Yu segera membetulkan pakaiannya dan berkata dengan serius, aku sudah memperhatikannya cukup lama. Kalau kau tanya aku, hanya ada dua kemungkinan. Satu, pelakunya adalah seorang psikopat gila. Setiap kali dia merasa tidak nyaman, dia akan keluar dan membunuh seseorang, dan pilihannya acak. Atau dua, kurasa kasus ini sangat mirip dengan kasus tangan hilang Lidan. Sepertinya pelakunya ingin balas dendam. Balas dendam. Ucapan Zhao Yu mengejutkan semua orang. Tidak mungkin. Li Bei ini adalah orang pertama yang membalas. Gong Xiuzhen hanyalah seorang wanita tua.
Bahkan jika seseorang sebelumnya memiliki dendam padanya, mereka tidak mungkin sekejam itu, kan? Dan bagaimana dengan yang lainnya? Mereka bukan orang mesum atau penjahat. Mengapa ada orang yang ingin membunuh mereka? Jangan terlalu gelisah. Zhao Yu melanjutkan dengan tegas, ada banyak alasan untuk membenci seseorang. Jangan hanya berpikir penjahat bisa dibenci, oke. Pikirkan saja, kamu bisa membunuh seseorang dengan satu tusukan di dada. Tapi untuk membuat seseorang mati kelaparan, pikirkan berapa banyak usaha yang dibutuhkan dibandingkan dengan itu. Dan berapa banyak risikonya. Tetapi meskipun begitu, pelakunya tetap memilih untuk membuat orang-orang kelaparan sampai mati. Bukankah ini jelas-jelas balas dendam? Zhao Yu melambaikan tangannya ke arah Miao Ying. Ketua tim Miao, cepatlah dan gunakan sumber dayamu untuk menyelidiki hubungan kelima orang ini. Jika kita dapat menghubungkan mereka semua dengan satu kenalan yang sama, maka kita mungkin akan menemukan kebenarannya. Alasan mengapa Zhao Yu begitu yakin adalah karena pengalaman masa lalunya. Saat menyelidiki kasus tangan hilang, hanya ketika Zhao Yu menemukan kata kunci, piano, kebenarannya muncul. Mungkin kasus ini mirip dengan kasus tangan hilang. Hanya ketika mereka menemukan hubungan kuncinya, kebenaran mungkin terungkap. Benar, setelah berpikir sejenak, Miao Ying setuju dengan Zhao Yu. Ia segera mengirim beberapa orang untuk menyelidiki hubungan antara kelima korban. Mereka tidak hanya akan memeriksa berkas-berkas korban, tetapi juga akan mewawancarai setiap anggota keluarga korban, dan melihat apakah mereka dapat menemukan hubungan apapun. Ketika para penyelidik kembali bekerja, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Meskipun kemunculan 5 mayat telah mengganggu penyelidikan perampokan bank, bagi Zhao Yu, itu melegakan, karena Zhao Yu merasa seperti kelima mayat inilah yang menjadi alasan munculnya heksagram kun. Dengan kata lain, masalah besar itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan pribadinya, jadi dia dapat menyelidiki kasus itu tanpa banyak khawatir. Namun karena pentingnya heksagram kun, Zhao Yu telah memusatkan seluruh perhatiannya pada hal itu dan sama sekali melupakan heksagram kan. Memang, tepat ketika dia bersiap untuk mulai menyelidiki kasus itu dengan sekuat tenaga, sebuah panggilan telepon tiba-tiba memecah fokusnya. Melalui telepon, Yao Jia meratap tanpa henti, nyaris tak terdengar. Petugas Zhao, saya di restoran Barat Mona Lisa. Saya mendapat masalah. Apakah Anda bisa datang membantu? Dan, apakah Anda bisa membawa uang? Bab 266. Ada apa? Bicaralah lebih pelan. Panggilan telepon Yao Jia datang sangat tiba-tiba, dan Zhao Yu secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah. Yao Jia terus merintih kesakitan. Chang Jie, bajingan itu, dia curang. Dan dengan teman kepercayaanku, sahabatku, Oh, Zhao Yu merasa sedikit tidak berdaya, karena ia sudah mengetahuinya. Selama beberapa hari terakhir ia terus memikirkan fakta bahwa Yao Jia diperlakukan tidak adil dan dimanfaatkan. Ia ingin mengirim si Pirang dan teman-temannya ke rumah Chang Jie dan menangkap basah dirinya dan teman Yao Jia, untuk membalas dendam demi Yao Jia. Namun akhir-akhir ini, Zhao Yu terlalu sibuk, dan tidak bisa menghadapi hal seperti ini. Namun, sebelum dia sempat bertindak, Yao Jia sudah mengetahuinya. Karena penasaran, Zhao Yu bertanya, Jia, perawat Yao, bagaimana kamu mengetahuinya? Aku tidak tahu. Yao Jia menangis kesakitan. Suami Zai Linlin lah yang mengetahuinya. Dia merekamnya, lalu mengirimkannya kepadaku. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Zai Linlin sudah menikah. Tidak apa-apa, jangan menangis lagi, ini bukan masalah besar. Melihat siapa Chang Jie sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Zhao Yu mencoba menghiburnya. Petugas Zhao, saat ini saya tidak percaya pada siapapun. Dan saya terlalu takut untuk memberitahu orang tua saya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yao Jia akhirnya memberitahu Zhao Yu, Chang Jie, bajingan itu membekukan rekening kartu kredit kita. Saya tidak bisa membayar, Dasar bajingan. Zhao Yu mengumpat. Tidak apa-apa, tunggu saja,
Aku akan segera ke sana. Kemudian dia bertanya, berapa banyak yang kau butuhkan? Zhao Yu sama sekali tidak keberatan. Jika kamu membawa sekitar 8.000, itu akan baik-baik saja. Yao Jia berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membayarmu kembali. Astaga, sekitar 8.000. Zhao Yu benar-benar penasaran. Nona, apa yang Anda makan? Naga, makan 8.000 yuan sendirian. Tanyanya. Namun, Zhao Yu selalu menghargai kesetiaan, dan segera menyuruh Yao Jia untuk menunggu, bahwa dia akan segera datang. Harga untuk menyelamatkan seorang teman tidak ada batasnya. Selain itu, Yao Jia adalah wanita cantik yang tampak seperti kekasih impiannya. Menolong seorang teman adalah satu hal, tetapi sebagai orang cabul yang ahli, Zhao Yu tahu persis bagaimana memanfaatkan hal ini untuk keuntungannya. Setelah meninggalkan kantor polisi, ia langsung mengendarai mobil polisinya menuju restoran Barat Mona Lisa. Jaraknya tidak terlalu jauh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Zhao Yu telah tiba. Agar terlihat tangguh, saat hampir sampai di pintu restoran, dia menyalakan sirine polisi. Dengan sirine yang meraung-raung, dia berhenti mendadak di depan restoran. Dia bergegas masuk ke restoran secepat mungkin. Begitu menemukannya, dia memborgol salah satu pergelangan tangan Yao Jia, lalu tangannya sendiri tanpa sepatah kata pun. Kemudian, saat Yao Jia masih bingung, dia mulai menarik Yao Jia keluar dari restoran sambil berteriak kepada para pelayan, urusan polisi. Orang ini tersangka utama, minggir. Tunggu. Dalam sekejap, 5 atau 6 pekerja restoran menghalangi Zhao Yu. Tuan, tolong tunjukkan identitas Anda. Zhao Yu segera mengeluarkan lencana polisinya sambil berteriak dengan gelisah, orang ini tersangka utama, sangat berbahaya. Aku harus membawanya ke kantor polisi. Yao Jia sedikit tertegun, tetapi melihat Zhao Yu berbicara dengan nada yang berlebihan, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia langsung melotot ke arah para pekerja. Tidak apa-apa, Pak Polisi. Tahan napasmu. Pada saat itu, kerumunan itu bubar, dan manajer toko, yang mengenakan jas, muncul di depan mereka berdua. Dia berbicara dengan nada dingin, Anda orang ketiga bulan ini, dan yang ke-25 tahun ini yang berpura-pura menjadi polisi yang menangkap penjahat untuk menghindari pembayaran. Metode Anda transparan. Astaga, ya Tuhan, teriak Zhao Yu, apa kau tahu tentang kasus perampokan bank? Orang ini tersangka utama. Apa kau mencoba mencampuri urusan resmi? Meskipun Zhao Yu melanjutkan, dia jelas ragu-ragu. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Manajer itu berbalik dan berteriak, aturan lama. Seorang pelayan datang membawa pembaca kartu, yang lain membawa telepon. Mereka berdiri di depan Zhao Yu. Kartu, atau 911, Anda bisa memilih. Manajer itu menghela napas pelan. Menghadapi situasi ini, Zhao Yu sama sekali tidak peduli. Dia segera mengeluarkan kartu bank. Baiklah, siapa yang takut pada kalian? Kartu. Oh, Yao Jia mendengus pelan dan bersandar di bahu Zhao Yu. 7.688 yuan. Setelah membayar dan menandatangani struk, Zhao Yu dengan marah menunjuk ke arah manajer sambil berteriak, Nak, aku akan mengingatmu. Tapi karena aku sudah membayar begitu banyak, jangan repot-repot membersihkannya, aku belum makan. Biarkan aku mengisi perutku. Sebelum Yao Jia sempat bereaksi, Zhao Yu menariknya kembali ke mejanya. Awalnya ia mengira akan ada pesta di meja itu, tetapi ia menunduk dan hanya melihat sepiring salad buah dan sebotol anggur kosong. Astaga, apakah ini perampokan di jalan raya? Teriak Zhao Yu sambil menunjuk ke arah para pelayan. Semua ini 7.000 yuan. Perampokan. Tunggu, aku akan menuntut kalian sekarang juga. Itu, petugas Zhao. Yao Jia berkata dengan rendah hati, sebotol anggur itu adalah Raffi tahun 2008. Zhao Yu tidak bisa berkata apa-apa. Aku benar-benar minta maaf. Wajah Yao Jia memerah. Aku sangat marah dan ingin minum untuk menghilangkan kekhawatiranku. Selain itu, aku ingin menggunakan kartu Chang Jie, tetapi aku tidak menyangka dia akan membekukan akunnya. Bajingan itu. Jangan khawatir, aku pasti akan membayarmu kembali.
Zhao Yu tidak yakin harus berkata apa. Kalau begitu, Yao Jia mengangkat tangannya yang diborgol, bisakah kau membukanya terlebih dahulu? Oke. Zhao Yu pertama-tama melotot ke arah pelayan. Begitu dia mengusir kerumunan itu, dia mulai mencari kuncinya, tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kuncinya. Oh tidak, maaf, Nona Yao, hari ini saya menangkap seorang penjahat, dan saya rasa saya meninggalkan kuncinya di kantor polisi. Ah, itu, wajah Yao Jia semakin merah. Dia segera menutupi pergelangan tangannya yang diborgol dengan tangannya yang lain. Jangan khawatir, sini, aku akan mengantarmu ke kantor polisi untuk mengambil kuncinya. Jangan khawatir, kita bisa segera membukanya. Zhao Yu memberi isyarat kepada Yao Jia untuk masuk ke mobil polisinya. Yao Jia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti Zhao Yu. Setelah mematikan sirene, suasana yang gelisah pun mereda. Namun, masalah baru segera muncul, kedua tangan mereka diborgol, sehingga sulit untuk masuk ke dalam mobil polisi. Zhao Yu hanya bisa naik dari kursi penumpang. Setelah berusaha keras, keduanya akhirnya berhasil duduk dengan benar. Namun, saat mereka sudah duduk dan hendak pergi, Yao Jia menoleh ke Zhao Yu dengan malu. Petugas Zhao, maaf, tapi saya harus ke kamar mandi. Bab 267. Splash. Di kamar mandi wanita di restoran Mona Lisa, Yao Jia akhirnya mengendur saat menyiram toilet. Namun, dengan Zhao Yu berdiri tepat di sampingnya, dia merasa sangat malu. Petugas Zhao, saya sudah selesai. Yao Jia menarik borgol yang mengikat mereka berdua, lalu Zhao Yu melepas topeng yang menutupi matanya. Zhao Yu meminta pelayan untuk menutup matanya dengan kain hitam sebelum memasuki kamar mandi wanita bersama Yao Jia untuk menunjukkan bahwa dia seorang pria sejati. Setelah melepas topeng, mereka berdua keluar dari bilik sempit itu. Ketika mereka keluar dari kamar mandi, banyak pelayan yang menatap mereka dengan pandangan menghakimi. Zhao Yu tidak merasakan apa-apa, tetapi Yao Jia merasa malu dan berusaha membenamkan wajahnya di punggung Zhao Yu. Bajingan, apa yang kalian lihat? Zhao Yu berteriak dan mengangkat borgol yang ada di pergelangan tangan mereka. Apa kalian tidak pernah melihat pasangan memakai gelang? Aku akan mulai menagih uang jika kalian melihat lagi. Setelah peringatan biadab Zhao Yu, para pelayan itu mengalihkan pandangan. Dia kemudian menuntun Yao Jia keluar dari restoran barat dengan acuh tak acuh. Dia naik ke mobil dari sisi penumpang lagi dan melaju menuju kantor polisi. Yao Jia menggigit bibirnya dan berkata pada Zhao Yu dengan canggung, "Petugas Zhao, saya benar-benar minta maaf. Apa yang perlu disesali? Kalau aku perlu ke kamar mandi nanti, kamu tidak perlu memakai masker," kata Zhao Yu bercanda. Yao Jia merasa malu. Batuk. Siapa yang belum pernah putus cinta sebelumnya? Zhao Yu merasa bahwa dia salah bicara dan segera menasihati Yao Jia, "Jangan khawatir, bajingan Chang Jie itu tidak akan memiliki kehidupan yang baik." Siapa yang tahu, tetapi dia teringat akan patah hatinya. Dia mulai menangis lagi. Jangan menangis. Menangis tidak akan membantu. Zhao Yu berkata, "Bagaimana dengan ini? Kamu hanya minum sedikit alkohol dan aku belum makan. Aku tahu tempat makan hotpot di luar ruangan. Ayo kita makan di sana, lalu kita pergi ke kantor polisi dan membuka borgolnya." Yao Jia menyalakan air mata dan mengabaikan saran Zhao Yu. Namun, ketika Zhao Yu menghentikan mobilnya di tempat parkir, dia tidak keberatan, tetapi mengikuti Zhao Yu keluar dari mobil. Zhao Yu menemukan baju di mobil untuk dililitkan di borgol sebelum mereka duduk di salah satu meja. Saat itu sekitar pukul 8 malam, dan bukan jam sibuk bagi kios itu, jadi tidak banyak orang. Langit penuh dengan bintang-bintang dengan bulan purnama yang terang. Meskipun saat itu musim panas, udara terasa agak sejuk dengan angin sepoi-sepoi. Zhao Yu memesan hotpot dan sate dengan bir. Yao Jia tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Dia menatap meja dengan sedih dalam diam. Saat dia menghabiskan seluruh botol anggur tadi, alkohol dalam tubuhnya mulai menyerangnya. Wajahnya merah dan dia tampak muram dan tidak responsif. Namun di bawah sinar bulan, dia tetap terlihat cantik.
Zhao Yu terpesona oleh kecantikannya dan dia merasakan gejolak emosi. Wanita ini pernah menjadi kekasihnya. Panci panas, sate kambing, dan bir segera disajikan, dan Zhao Yu mulai berpesta karena ia sangat lapar. Yao Jia tidak berniat makan, tetapi ia mengambil bir dan menenggaknya. Bir itu tumpah di kulitnya yang seputih salju dan di lehernya. Ia tampak seperti rubah betina. Pelan-pelan, pelan-pelan, Zhao Yu hampir terbakar oleh tusuk daging kambing yang panas menyengat saat ia mencoba menghentikan Yao Jia. Sialan, minumlah lebih pelan. Kau, untuk apa itu? Hehehe, Yao Jia tertawa. Sama seperti drama di TV. Bahkan lebih buruk dari drama TV. Pacar yang kamu kenal sejak kecil, yang merupakan sahabatmu. Mengapa drama seperti ini terjadi padaku? Mereka, bagaimana mereka bisa melakukan ini padaku? Kurasa itu sensasi. Zhao Yu mengutarakan pendapatnya secara wajar, tetapi dia langsung berubah pikiran saat melihat ekspresi Yao Jia. Kau seharusnya tidak mencari sensasi seperti ini. Itu tidak bertanggung jawab. Yao Jia, apa kau ingin aku memberi pelajaran pada bajingan-bajingan itu? Jangan, jangan, tidak perlu. Yao Jia adalah orang yang baik. Meskipun dia terluka, dia khawatir. Rumah Zhao Linlin telah berubah menjadi rumah sakit jiwa. Dia dan suaminya, Chang Jie dan aku juga. Yao Jia, Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan kamu mengetahui hal ini? Pagi ini, suami Zhao Linlin mengirimiku videonya pagi ini. Yao Jia mengeluh, tadi malam, mereka berdua menghabiskan sepanjang malam bersama. Chang Jie mengatakan kepadaku bahwa dia akan mengambil stok baru dari luar kota, sementara Zhao Linlin mengatakan bahwa dia sedang bekerja lembur. Mereka berdua, ini pasti bukan pertama kalinya. Cek. Zhao Yu cemberut dan bertanya, apa rencanamu? Kamu sudah bertunangan? Aku tidak tahu. Yao Jia mulai menangis dan menjawab dengan ragu, tidak mungkin bagiku untuk memaafkannya. Bajingan sialan itu membekukan semua kartu kredit dan rekening bankku atas namanya. Ada banyak uangku. Dia tidak hanya menyakitiku secara psikologis. Sialan, Zhao Yu kesal dan berkata, kenapa kau tidak mengirimiku videonya dan aku akan menjatuhkannya? Pencemaran nama baik adalah keahlianku. Itu tidak baik. Kalau kau mengungkapnya, aku juga akan malu. Aku ingat Chang Jie membelikanmu mobil, kan? Apakah dia menggunakan namamu? Zhao Yu bertanya, di mana mobilnya? Mobilnya belum jadi, tapi kontrak dan dokumen lainnya ada di Chang Jie. Dia punya hak untuk mengembalikannya. Lupakan saja, aku sudah terlalu lelah untuk berurusan dengan orang seperti ini. Dia menangis saat membicarakannya. Zhao Yu mendesah. Hidup memang seperti ini. Mudah untuk memecahkan kasus, tetapi sulit untuk menyelidiki hubungan. Mudah untuk menyembuhkan penyakit, tetapi sulit untuk mengatasi penyakit psikologis, pikirnya. Namun, masalah ini tidak sulit bagi Zhao Yu. Ia dulu suka bermain-main dengan gadis-gadis di klub malam, dan ia adalah pria yang sangat meyakinkan. Ia melihat Yao Jia begitu terpukul, jadi ia memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Ia berkata kepadanya dengan wajah datar, Yao Jia, aku punya ide bagus yang bisa membalas dendam pada si tukang patah hati itu dan membuatmu bahagia. Apakah kau percaya padaku? Apa? Yao Jia berhenti menangis dan bertanya, apa ini? Aku tidak percaya. Hehehe, itu mudah. Zhao Yu menjawab, tidurlah denganku. Lalu kirimkan foto kita di tempat tidur kepada bajingan itu, dan dia pasti akan marah besar. Zhao Yu berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah dia telah berlaku adil kepada Yao Jia dengan tidur dengannya. Dia membuatnya tampak seperti sedang berkorban. Kamu? Yao Jia tertegun dan tertawa. Tentu saja, petugas Zhao. Kamu benar-benar jahat. Hehehe, kakak ke-13, akhirnya kau tertawa. Zhao Yu berkata dengan nada licik, sepertinya kau mempercayai rencana balas dendamku. Wahaha, kurasa aku akan menyerah dan mengorbankan diriku sendiri. Hehehe, Yao Jia tertawa terbahak-bahak dengan air mata di wajahnya. Dia merasa canggung dan ingin menyeka wajahnya dengan tangannya, tetapi dia benar-benar lupa bahwa dia diborgol ke Zhao Yu,
jadi tangan Zhao Yu ditarik di sepanjang wajahnya. Zhao Yu kurang ajar. Dia memanfaatkannya dan menyentuh lehernya. Kulit Yao Jia halus dan mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuh Zhao Yu, membuat hormonnya bergejolak. Maaf. Kata Yao Jia malu-malu, membuat Zhao Yu semakin bersemangat. Apa yang kau lakukan? Mengambil keuntungan dariku. Zhao Yu merasa sedikit pusing, tetapi ia berbicara seperti biasa. Yao Jia, kau sangat jahat. Bahkan jika kau menyetujui ideku, aku tetap harus mempertimbangkannya. Aku sangat baik. Ketidaktahuan Zhao Yu sungguh ajaib. Hal itu membuat Yao Jia tertawa gembira, melupakan apa yang mengganggunya sebelumnya. Heksagram, kan? Heksagram, kan? Melihat Yao Jia tertawa begitu menawan, Zhao Yu merasa tersanjung. Dia tahu bahwa heksagram, kan, pasti ada hubungannya dengan Yao Jia. Sekarang setelah aku begitu dekat dengannya, apakah itu berarti ada peluang untuk melangkah lebih jauh dengannya? Tanyanya. Tapi itu tidak baik. Bukankah ini sama saja dengan memanfaatkannya? Yao Jia sedikit mabuk. Dia ingin terus maju, tetapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Zhao Yu adalah rubah yang licik. Dia punya ide. Dia mengetik pesan SOS kepada si pirang saat Yao Jia sedang makan. Dia meminta mereka untuk membantunya membuat adegan di mana sang pahlawan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan di kedai hotpot. Zhao Yu menyeringai. Jika rencananya berhasil, apakah aku benar-benar bisa bersamanya? Tanyanya. Namun Zhao Yu lupa akan kekuatan heksagram, kan? Tepat saat ia selesai mengetik pesan dan hendak mengirimnya, Yao Jia tiba-tiba menunjuk ke belakangnya dan berteriak. Bab 268. Ternyata, di belakang Zhao Yu ada meja lain yang dipenuhi orang-orang yang sedang makan hotpot. Ketiganya adalah pria setengah baya pemabuk yang bertelanjang dada. Ada terlalu banyak botol bir di kaki mereka hingga tak terhitung jumlahnya. Karena punggung Zhao Yu menghadap mereka, dia tidak menyadarinya, tetapi mereka bertiga mencuri pandang ke arah Yao Jia yang cantik. Di tempat seperti ini, kecantikan Yao Jia tampak menonjol. Meskipun Yao Jia sedikit mabuk, dia masih menyadari tatapan mesum dari ketiganya. Namun karena mereka tidak melakukan hal yang tidak pantas, Yao Jia tidak terlalu peduli. Namun, ada alasan mengapa alkohol dikenal sebagai keberanian cair. Seorang pria bertubuh kekar berdiri untuk menggunakan kamar mandi. Namun, dia tidak pergi ke kamar mandi umum di seberang jalan, tetapi melepas celananya di samping mereka. Di bawahnya ada selokan. Kencing di depan umum sudah tidak beradab, tetapi setelah dia melepas celananya, dia berbalik tanpa malu-malu, langsung menghadap Yao Jia. Yao Jia jelas berteriak. Zhao Yu awalnya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika dia berbalik, dia langsung marah. Ya Tuhan, orang mesum di usia ini. Apa kau sudah muak hidup? Zhao Yu berteriak, dan meraih gelas bir dengan tangan kirinya, lalu melemparkannya ke wajah pria itu. Zhao Yu telah membidik wajah pria itu, tetapi tangan kirinya lebih lemah, dan gelas bir itu ternyata berat, dan melayang lebih rendah dari yang seharusnya. Gelas itu mendarat tepat di area pribadi pria itu. Ah! Teriakan itu tiba-tiba naik beberapa oktav, hampir seperti jeritan. Zhao Yu secara naluri ingin segera maju untuk menendangnya, tetapi karena diborgol ke Yao Jia, gerakannya terbatas. Dia hanya bisa meraih bir Yao Jia, ingin memecahkan kepala pria itu. Namun, dua pemabuk lainnya tidak bisa hanya duduk dan menonton. Keduanya segera berlari ke depan Zhao Yu, sambil mengumpat saat mereka maju. Melihat hal ini, Zhao Yu hanya bisa berbalik dan melemparkan cangkir itu ke salah satu dari mereka. Namun, pria botak berjanggut itu cukup lincah meskipun sedang mabuk. Dia segera menunduk dan menghindari cangkir itu. Zhao Yu segera meninju, ingin menjatuhkannya, tetapi dia lupa bahwa pergelangan tangannya terhubung dengan pergelangan tangan Yao Jia. Ketika dia meninju, Yao Jia ditarik ke depan dan berakhir di depannya. Tiba-tiba, orang kedua menyerbu ke depan dan hendak menghantam Yao Jia. Zhao Yu segera menyerbu ke depan, melindungi Yao Jia dalam pelukannya. Dalam waktu itu, orang kedua sudah menyerbu ke depannya dan mencengkeram pinggang Zhao Yu. Si botak segera menyerbu dan menendang Zhao Yu. Namun, Zhao Yu belum minum banyak.
Dia segera berbalik dengan refleks secepat kilat. Pada akhirnya, si botak malah menendang temannya. Persetan denganmu. Zhao Yu melotot sambil berteriak, lalu segera menanduk pria itu, menghantam tepat ke dahi mereka. Ah! Lelaki itu merintih kesakitan dan segera membungkuk. Namun, meskipun membungkuk, ia mencengkeram betis Zhao Yu, membuatnya kehilangan keseimbangan. Ah! Si botak berteriak aneh dan menyerbu Zhao Yu lagi. Zhao Yu segera berbalik setengah jalan, melindungi Yao Jia saat dia mengubah arah, menghindari tendangan itu. Cepat, tendang! Zhao Yu segera memberi isyarat kepada pria di dekat kakinya. Meskipun Yao Jia pucat karena takut, dia cukup mampu di saat dibutuhkan. Dia segera mengangkat kakinya, dan sepatu hak tingginya mengenai kepala pria yang memegang betis Zhao Yu. Pria itu segera menggigit tanah dan berguling kesakitan. Zhao Yu mengambil kesempatan ini dan lolos dari cengkeramannya. Muahaha! Zhao Yu meraung dan mengangkat kakinya, menendang perut pria botak itu. Ah! Si botak menjerit kesakitan dan membungkuk. Sepertinya Yao Jia kecanduan atau semacamnya, dan dia langsung meninju wajah si botak. Bam! Dengan suara yang keras, si botak tidak bereaksi banyak, namun Yao Jia menggoyangkan pergelangan tangannya. Aduh! 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 Teriaknya. Pria botak itu berhenti sejenak, namun, pukulan berat Zhao Yu segera menyusul. Dengan suara keras, pria botak itu langsung tersungkur ke lantai. Ah! Aku akan membunuh kalian. Zhao Yu dan Yao Jia menoleh dan melihat pria yang celananya melorot itu akhirnya bereaksi. Dia menyerbu ke arah mereka berdua sebelum dia sempat mengenakan celananya. Zhao Yu menatap musuhnya, lalu menatap Yao Jia, dan tertawa licik. Ia menarik Yao Jia dan berlari ke arah pria itu. Yao Jia juga mengerti. Tepat saat ketiganya hendak bertabrakan, Zhao Yu dan Yao Jia tiba-tiba membuka lengan mereka, dan rantai borgol itu mencengkeram leher pria itu. Dengan kekuatan yang kuat, rantai itu melilit leher pria itu, dan ia jatuh terduduk, menghadap langit. Bagian belakang kepalanya terbanting ke tanah, dan pria itu terhempas ke udara. Oh, tidak bagus. Meskipun mereka telah menghabisi lawan mereka, ekspresi Yao Jia berubah. Dia memegangi dadanya, seolah hendak muntah. Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa Yao Jia telah minum terlalu banyak, dan kemudian bergerak terlalu cepat. Saat ini, perutnya benar-benar sakit. Dia hampir muntah. Zhao Yu langsung menamparkan punggung Yao Jia, dan Yao Jia akhirnya memuntahkan semuanya. Raffi yang berjumlah 7.000 yuan itu semuanya dimuntahkan ke wajah pria yang celananya melorot itu. Oh, melihat pemandangan yang menjijikkan itu, Zhao Yu merasa perutnya juga mual. Namun, setelah Yao Jia muntah, alkohol mungkin naik ke kepalanya, dan dia jatuh ke pelukan Zhao Yu, benar-benar pingsan. 20 menit kemudian, di Jalan Sanfeng, rumah Zhao Yu. Ya, Zhang. Zhao Yu berbicara dengan serius ke teleponnya. Si Chang Jie itu, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, tolong bekukan semua akun atas namanya. Anak itu brengsek. Aku akan menghadapinya. Oh, juga, bantu aku mencari tahu informasi mobilnya. Bukankah dia menggunakan nama Yao Jia untuk membeli mobil itu? Jika dia berani mengembalikannya, cobalah dan lakukan sesuatu agar tidak mudah baginya. Setelah itu, aku akan berterima kasih padamu dengan benar, mengajakmu keluar untuk bermain biliar atau semacamnya. Setelah Zhang Jingfeng setuju, Zhao Yu akhirnya menutup telepon. Setelah meletakkan ponselnya, Zhao Yu tidak bisa menahan rasa gugupnya. Saat ini, Yao Jia yang cantik sedang berbaring di tempat tidurnya. Bentuk tubuh yang indah dan sempurna itu hampir membuat Zhao Yu pusing. Dia lebih mengenal tubuh Yao Jia daripada siapapun. Saat ini, melihat Yao Jia begitu dekat di depannya, dalam jangkauan lengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam pusaran nostalgia. Dulu, saat ia dan Yao Jia masih menjadi sepasang kekasih, betapa hebatnya hubungan mereka. Betapa megahnya. Namun, semua yang ada di kehidupan sebelumnya telah lenyap bersama kematiannya. Meskipun para dewa telah memberinya kesempatan lagi, dan Yao Jia di depannya bukanlah Yao Jia yang ada di kehidupan sebelumnya. Tapi, haruskah aku tetap melakukannya? Tanyanya pada dirinya sendiri.
Zhao Yu sama sekali tidak mabuk. Dia tahu bahwa Yao Jia ini tidak sama dengan mantan kekasihnya, dia tahu lebih jelas bahwa Yao Jia baru saja putus cinta dan sedang mabuk, dan melakukan apapun sekarang adalah tindakan yang tidak bermoral. Tidak hanya itu, dia juga tahu bahwa hatinya mendambakan wanita cantik lain sebagai gantinya. Dalam keraguannya, ia mengeluarkan dompet di sakunya dan mengambil kuncinya. Ia melepaskan borgol di pergelangan tangan mereka berdua. Ternyata, ia tidak lupa membawa kunci, semua itu dilakukan dengan sengaja. Sebenarnya, ketika dia mendapat panggilan telepon darurat dari Yao Jia, dia tidak terlalu memikirkannya. Niat awalnya adalah untuk berhasil menyelesaikan heksagram, kan, dan mendapatkan barang bagus. Namun ketika dia benar-benar melihat Yao Jia, dia tidak bisa tidak mengingat Yao Jia yang dulu. Orang-orang sering mengingat orang lain dari barang-barang, tetapi Zhao Yu teringat akan cintanya ketika dia melihat Yao Jia, dan untuk sementara waktu jatuh ke dalam kesurupan. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan kuncinya, ingin berinteraksi lebih dekat dengan kekasihnya sebelumnya. Dia telah sampai pada titik di mana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Si cantik itu berbaring di tempat tidurnya, tetapi dia ragu-ragu. Yao Jia benar-benar mabuk. Haruskah dia melakukannya? Lalu mengatakan bahwa dia juga mabuk dan bingung. Apakah itu tidak apa-apa? Meskipun pikirannya masih bimbang, Zhao Yu tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka kancing baju Yao Jia. Merasakan tubuhnya yang panas membara di bawah tangannya, hasrat Zhao Yu mulai menguasainya, dan perlahan-lahan dia mulai membiarkan tangannya yang penuh dosa itu mengembara. Namun, heksagram misterius, kan, terlalu kuat. Tepat saat tangan Zhao Yu mencapai tujuannya, teleponnya tiba-tiba berdering. Ah, pahlawan, tolong tinggalkan aku mimpi indah. Nada dering yang keras meraung keras di malam yang sunyi, mengejutkan Zhao Yu. Ia segera meraih teleponnya dan menjawab. Ia bahkan tidak bisa memegang teleponnya dengan benar, dan menggoyang-goyangkannya beberapa kali sebelum ia berhasil memegangnya dengan baik. Oh, Yao Jia merasa terganggu, dan membalikkan tubuhnya dengan mengantuk. Zhao Yu basah oleh keringat dingin. Dia mengangkat telepon bahkan sebelum melihat siapa yang memanggilnya. Zhao Yu, buka pintunya. Suara Miao Ying yang lelah namun tidak sabar terdengar dari telepon. Aku sudah di depan pintu rumahmu. Beri jalan, aku akan menginap di rumahmu. Bab 269. Apa yang sedang terjadi? Pikir Zhao Yu. Mendengar Miao Ying membuatnya bingung. Mengapa dia tiba-tiba datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Hei, Miao, Miao. Ketua tim Miao, Zhao Yu bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah ada misi? Apa maksudmu ketika kamu mengatakan akan menginap? Sudahlah, aku sudah tidak tidur selama 2 hari dan rumahmu adalah yang terdekat. Cepat, buka pintunya. Miao Ying menutup telepon tepat saat Zhao Yu mendengar ketukan keras di pintu. Apa? Secepat itu? Zhao Yu panik dan berpikir, kenapa dia datang ke tempatku untuk menginap tiba-tiba? Itu tidak seperti biasanya. Apakah dia sengaja datang untuk merusak rencanaku? Kenapa kau datang ke rumahku untuk tidur? Apa kau tidak takut aku akan mendekatimu? Jika Yao Jia tidak ada di sana, Zhao Yu pasti sudah mati karena Miao Ying datang. Namun, Yao Jia saat ini sedang berbaring di tempat tidurnya. Jika Miao Ying datang, dia pasti sudah tamat. Cepatlah, aku sudah tertidur. Jangan buang waktumu sendiri, oke? Miao Ying mendesaknya dengan berisik di luar pintu. Zhao Yu, kecuali, apakah kamu takut aku akan melakukan sesuatu padamu? Sial, mendengar itu membuat Zhao Yu merasa direndahkan. Dia segera turun dari tempat tidur untuk membukakan pintu bagi Miao Ying. Zhao Yu ingin bertarung dengan Miao Ying, tetapi yang datang lebih dulu bukanlah Miao Ying, melainkan Li Beini. Miao Ying berjalan masuk tepat di belakang Li Beini dan mengangkat bahu. Bro, kata Li Beini sambil mengantuk, ruang istirahat di kantor polisi terlalu kotor dan baunya seperti kaki busuk. Ketua tim Miao dan aku pikir rumahmu yang paling dekat, jadi kami memutuskan untuk datang dan menginap di sini sebentar. Kamar mana yang kosong? Zhao Yu tidak menyangka akan melihat 2 wanita masuk. Dia memegang bahu Li Beini dan berkata, bagaimana kalau begini?
Ada motel di belakang Jalan Sun Feng. Jauh lebih nyaman. Aku akan membayarnya. Tempatku juga bau kaki. Tidak, motelnya masih beberapa ratus meter lagi. Miao Ying mendorong Zhao Yu ke samping dan berjalan menuju kamar tidurnya. Miao Ying kelelahan hingga tubuhnya sempoyongan. Zhao Yu melihatnya mendekati kamar tempat Yao Jia tidur. Dia segera menghentikannya. Jangan, kamar ini sudah diambil. Ambil kamar berikutnya. Dia segera menunjuk ke kamar lainnya. Wah, baunya seperti alkohol. Berapa banyak yang kamu minum? Li Bei ini menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju ruangan berikutnya. Namun, Miao Ying merasa ada yang aneh. Ia menunjuk hidung Zhao Yu sambil berkata, tidak hanya bau alkohol, ada juga parfum. Kau, Miao Ying mendorong Zhao Yu dan langsung masuk ke dalam ruangan. Hei, Zhao Yu ingin menghentikannya lagi tetapi gagal melakukannya. Pada akhirnya, Miao Ying melihat Yao Jia terbaring di tempat tidur dalam keadaan mabuk berat dengan pakaiannya yang berantakan. Zhao Yu tahu bahwa dirinya dalam masalah, maka ia menggaruk kepalanya tak berdaya, namun borgol masih terikat di pergelangan tangannya, sehingga saat ia menggaruk kepalanya, terdengar suara dentingan logam. Zhao Yu, wajah Miao Ying berubah menjadi hijau. Kamu menggunakan borgol. Kamu sakit. Aku, tidak. Kau salah paham. Zhao Yu menyembunyikan borgol di belakangnya. Aku, yang ingin kukatakan adalah dia mabuk. Aku tidak melakukan apapun padanya. Kau, apa ini? Li Bei ini berlari kecil dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Wah, kamu hebat sekali, bro. Apakah ini adik iparku yang baru? Tidak, Zhao Yu mengusirnya. Miao Ying tetap diam dan mengikuti mereka keluar. Ketua tim Miao, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Ini benar-benar tidak seperti itu. Zhao Yu memegang bahu Miao Ying sambil menjelaskan. Kotor, lepaskan aku. Miao Ying berbalik dan berteriak. Zhao Yu segera melepaskannya. Wajah Miao Ying berubah dari hijau menjadi merah, dan dari merah menjadi ungu. Zhao Yu, kukira kau pergi untuk menyelidiki kasus ini. Siapa yang tahu kau pergi untuk bermain-main dengan seorang wanita? Kau tidak punya harapan. Tidak, dengarkan aku. Kau menyia-nyiakan semua usahaku, gerutu Miao Ying. Aku khawatir kau mungkin akan menghadapi bahaya, jadi aku datang untuk menemuimu. Tapi sungguh, maaf telah merusak malammu. Beini, ayo kita pergi ke motel. Tempat ini terlalu kotor. Ayo pergi. Ayo, bergerak lagi. Aku bahkan tidak bisa berdiri lagi. Li Bei ini tampaknya tidak terlalu menyukai ide itu. Oh, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya, jadi dia mundur untuk membuat kemajuan. Dia menyeringai dan berkata, Ketua tim Miao, aku mengerti sekarang. Kamu cemburu. Hehehe. Apa? Miao Ying berhenti dan berbalik. Dia berteriak, aku cemburu. Pada siapa? Itu lelucon. Benarkah? Kau menyukaiku. Kau tergila-gila padaku. Jadi kau marah saat melihatku bersama wanita lain. Benarkah? Zhao Yu mulai menyebut, putih, sebagai hitam dan, hitam, sebagai putih. Benarkah? Ketua tim Miao, Li Bei ini terpancing dan berkata dengan konyol, kakak ipar lagi. Dua kakak ipar. Zhao Yu, kau bajingan paling tidak tahu malu yang pernah kulihat. Miao Ying memarahinya sambil memegang pinggangnya. Oke, kau pikir aku cemburu. Aku akan tinggal dan tidur di sini. Kau pergilah dan bermain-main dengan wanitamu itu. Kemudian kau akan melihat apakah aku benar-benar cemburu atau tidak. Dia menghentakkan kaki ke kamar lain bersama Li Bei ini. Zhao Yu masuk untuk memeriksa mereka beberapa saat kemudian. Keduanya pingsan, dengan sepatu mereka masih terpasang. Tampaknya bekerja tanpa henti selama beberapa malam telah membuat mereka lelah. Zhao Yu bingung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa semua wanita ini muncul dengan heksagram, kan? Tanyanya. Setelah kejadian itu, dia tidak ingin melanjutkan apa yang telah dia lakukan dengan Yao Jia. Namun, Yao Jia ada di kamarnya, dan kamar lainnya ditempati oleh Miao Ying dan Beini. Dia tidak punya pilihan selain tidur di sofa di ruang tamu, hanya menutupi dirinya dengan jaketnya. Kedua kamar itu ditempati oleh wanita-wanita cantik,
tentu saja dia tidak bisa tidur. Dia berguling-guling, memikirkan petualangan yang telah terjadi sebelumnya hari itu. Awalnya, mayat-mayat menyeramkan dari kasus bank itu sangat menyusahkan, tetapi dibandingkan dengan para wanita, itu tidak ada apa-apanya. Itu seperti 3 wanita dalam acara TV, dengan Zhao Yu sebagai tokoh utamanya. Ketika Zhao Yu masih tenggelam dalam pikirannya, sistem mengeluarkan suara akhir. Persentase penyelesaian petualangan hari itu hanya 83%. Dia hanya mendapatkan teleskop tak terlihat. Tidak mungkin. Tapi aku mendapat heksagram, Kun Kan. Secara teori, aku berhasil dalam petualangan hari ini, jadi mengapa tingkat penyelesaiannya begitu rendah? Tanyanya. Oh, Zhao Yu mengingat kembali apa yang terjadi hari ini dan sampai pada suatu kesimpulan. Dia kemudian menyadari bahwa heksagram, kan, tidak merujuk pada Yao Jia, tetapi pada Miao Ying. Kalau saja dia tidak memborgol dirinya sendiri ke Yao Jia, memaksanya makan hotpot, lalu membawanya pulang, mungkin sesuatu akan terjadi antara dirinya dan Miao Ying malam itu. Mungkin karena dia melakukan beberapa tindakan tidak bermoral pada Yao Jia, tingkat penyelesaiannya sangat rendah. Kalau saja dia tidak punya pikiran jahat terhadap Yao Jia, dia mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ayo, tampaknya sistem tersebut memiliki prinsip moral yang kuat. Hal-hal baik untuk perbuatan baik. Segala konsekuensi untuk pikiran yang berdosa adalah akibat yang ditimbulkan sendiri. Akibat perbuatan Zhao Yu sendiri berlanjut hingga keesokan paginya. Ia akhirnya tertidur di sofa, tetapi ketiga wanita itu bangun pada waktu yang sama, secara kebetulan sebelum pukul 6 pagi. Ketiganya ingin menggunakan kamar mandi, jadi mereka bertemu di pintu. Pertama, Li Bei ini mengenali Yao Jia dan berkata, bukankah kamu kepala perawat yang dirampok? Kamu dan Zhao Yu masih berhubungan. Yao Jia melihat 2 wanita cantik lainnya dan panik. Dia bertanya kepada Miao Ying dan Li Bei ini dengan gugup, siapa di antara kalian yang merupakan pacar Zhao Yu? Tolong jangan salah paham. Aku minum cukup banyak, tetapi aku tidak ada hubungannya dengan petugas Zhao. Setelah Miao Ying mendengar apa yang dikatakan Yao Jia, dia menjadi bingung. Dia mengira Zhao Yu telah menyewa seorang pelacur untuk mendapatkan bantuan khusus. Siapa yang tahu bahwa dia hanyalah seorang wanita cantik biasa. Zhao Yu mendengar keributan itu dan pergi untuk memperkenalkan mereka satu sama lain. Dia tidak ingin Yao Jia mengetahui perbuatan jahatnya, jadi dia menariknya ke samping untuk menjelaskan apa yang terjadi malam sebelumnya. Kamu minum terlalu banyak tadi malam, jadi aku tidak punya pilihan selain membawamu kembali ke tempatku. Aku takut jika kamu tinggal di sini sendirian denganku, itu akan merusak reputasimu, jadi aku meminta 2 rekanku untuk datang. Mereka membawa kunci untuk borgol. Zhao Yu berbohong tanpa menulis naskah sebelumnya. Yao Jia mempercayai kebohongan itu dan memuji Zhao Yu sebagai seorang pria sejati, dan dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Tepat saat dia selesai menjelaskan, Miao Ying menyelinap dan berkata pada Yao Jia, Nona, jangan percaya omong kosong yang diberikan Zhao Yu padamu. Dia sangat pandai berbohong. Jika dia mencoba melakukan tindakan kotor padamu, kau bisa memberi tahuku. Yao Jia tertegun. Zhao Yu tersenyum dan menjelaskan, hehehe. Kami memang dekat. Mereka selalu menawarkan bantuan kepada orang lain, bukan aku. Oh, Yao Jia mengira itu hanya candaan jadi dia tidak banyak berpikir. Ayo, Li Bei ini memainkan jarinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Wah, aku terlalu banyak berpikir. Tak seorang pun dari kalian adalah saudara iparku. Bab 270. Miao Ying dan Li Bei ini sedang menikmati makanan mereka di Yonghe Soy Milk and Breakfast. Melalui jendela kaca besar, mereka dapat melihat Zhao Yu di luar, yang sedang fokus menyalakan rokoknya. Setelah mengisapnya, jelas diikuti oleh batuk yang mematikan. Ah, Li Bei ini menjulurkan lidahnya. Senior makin aneh aja. Merokok sebelum sarapan. Apa dia pernah merokok sebelumnya? Lihatlah dia sekarat. Miao Ying melirik dengan jengkel dan berkata dengan nada meremehkan, mengapa dia tidak tersedak dan mati saja? Ah, Kak, lihat, Li Bei ini menunjuk Zhao Yu dengan kaget. Dia hanya menghisap 1 kali lalu mematikan rokoknya, dan meletakkannya kembali ke dalam kotak.
Apa? Hidup macam apa ini? Miao Ying juga tidak bisa mengerti, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang lebih aneh lagi, begitu Zhao Yu memasukkan kembali rokoknya ke saku, dia mengusap rambutnya yang kini panjangnya 2 cm, lalu mulai berdoa seolah merasa lega. Aku berani bertaruh 10 yuan, Miao Ying melihatnya dan segera menoleh ke Li Bei ini. Begitu Zhao Yu masuk, hal pertama yang dia katakan pasti ada hubungannya dengan dewa. Li Bei ini menggigit bibirnya dan berpikir, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan menerima taruhannya. Ternyata, alasan Zhao Yu berdoa adalah karena dia baru saja mendapatkan heksagram, Zengen. Oh, syukurlah. Setelah memperoleh heksagram ini, Zhao Yu akhirnya merasa sedikit rileks. Selama 2 hari terakhir, ia hampir terkena serangan jantung karena heksagram, kun. Hari ini, ia akhirnya bisa merasa rileks. Selain itu, heksagram, kun, tidak muncul. Tetapi ia bahkan memperoleh heksagram, gen, yang sangat diinginkannya. Karena heksagram, gen, ada di sana, itu berarti ia akan membuat beberapa kemajuan dalam penyelidikannya. Mengingat kasus itu lagi, ketertarikan Zhao Yu kembali berkobar. Begitu memasuki restoran, ia langsung bertanya kepada Miao Ying, ketua tim Miao, bagaimana perkembangan kasusnya. Apakah ada berita? Miao Ying mengabaikan Zhao Yu, tetapi tatapannya bertemu dengan Li Bei ini. Li Bei ini bertepuk tangan dengan gembira, dan Miao Ying segera mengeluarkan 10 yuan dan memberikannya kepadanya. Setelah sarapan, mereka bertiga bergegas kembali ke kantor polisi. Malam itu, Miao Ying benar-benar kelelahan. Semua penyidik pria hanya mencari tempat acak dan tidur, tetapi dia dan Li Bei ini menolaknya. Itulah sebabnya Miao Ying memutuskan untuk menginap di rumah Zhao Yu semalam. Tentu saja, Miao Ying tidak kekurangan uang, dia bisa dengan mudah menyewa kamar hotel mewah untuk 1 malam. Namun, alasan dia memilih pergi ke rumah Zhao Yu adalah karena dia punya motif tersembunyi. Tidak peduli kasus macam apa itu, Zhao Yu selalu tampak diberkahi kemampuan untuk menemukan beberapa petunjuk tak terduga dan memecahkan kasusnya. Itulah sebabnya Miao Ying ingin pergi ke rumah Zhao Yu, mungkin dia menemukan beberapa petunjuk lagi. Namun alih-alih petunjuk, dia melihat Zhao Yu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak bermoral, dan itulah yang menyebabkan sisa situasi. Itulah sebabnya dia marah pada Zhao Yu sepanjang malam, dan akhirnya tidak bisa tidur nyenyak. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia begitu marah. Dia tahu dengan jelas bahwa Zhao Yu bermain dengan wanita lain tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi untuk beberapa alasan, dia benar-benar tidak nyaman dengan gagasan itu. Tidak mungkin. Miao Ying sedikit khawatir, mungkinkah aku peduli dengan bajingan tak tahu malu ini? Aku cemburu, pikirnya dalam hati. Waktu berlalu dengan cepat. Saat Miao Ying dan 2 orang lainnya tiba di kantor, Kepala Biro Luan telah mengirimkan pemberitahuan untuk rapat darurat dengan semua anggota unit investigasi kasus utama. Tidak diragukan lagi, rapat darurat ini ada hubungannya dengan kasus mayat tersembunyi di bank. Jumlah korban telah melebihi 5 orang, menjadikan kasus ini sangat penting. Jelas para pejabat tinggi tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Memang, banyak pejabat tingkat kota yang hadir dalam rapat tersebut. Bahkan wakil kepala biro Liao Jingxian juga hadir. Karena sifat khusus dari kasus mayat tersembunyi di bank, semua orang mulai dari pejabat tingkat atas hingga penyidik TKP tahu bahwa kasus ini harus dirahasiakan. Kasus ini tidak boleh diketahui publik dalam keadaan apapun. Pertama, dengan kasus yang mengerikan seperti itu, jika berita itu sampai ke publik, pasti akan menimbulkan kepanikan. Selain itu, kasus ini sudah ditetapkan sebagai kasus pembunuhan berantai. Jika pembunuhnya tahu, dia pasti akan merencanakan pelariannya, sehingga penangkapannya semakin sulit. Jadi, dalam pertemuan itu, semua penyidik menandatangani perjanjian kerahasiaan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan mengungkapkan apapun kepada keluarga mereka. Kepala Biro Liao juga mengatakan bahwa karena kinerja cabang Rongyang yang sangat baik dalam kasus Mianling, semua pejabat sepakat bahwa kasus mayat tersembunyi di bank, serta kasus perampokan bank harus tetap menjadi tanggung jawab cabang Rongyang. Ia meminta kerjasama penuh dari cabang-cabang lain dengan perintah-perintah cabang Rongyang. Setelah itu,
Tang Zhaolong dan Kepala Biro Luan menyampaikan pidato resmi. Pertama, mereka mengucapkan terima kasih kepada para pejabat atas pujian yang diberikan. Kemudian, mereka berjanji akan menyelesaikan tugas berat ini. Di akhir, mereka menutup dengan pidato motivasi untuk semua penyidik yang hadir. Setelah rapat berakhir, heksagram Zen milik Zhao Yu adalah yang pertama kali aktif. Sebelum Tang Zhaolong sempat berbicara, Kepala Biro Liao segera memanggil Zhao Yu ke kantor Kepala Biro. Lebih parahnya lagi, ia meminta Zhao Yu untuk masuk, tetapi meminta Tang Zhaolong untuk keluar dan menunggu di luar. Tang Zhaolong tercengang. Yang pertama adalah Miao Ying dengan latar belakang keluarganya yang mengerikan, dan tiba-tiba datang Zhao Yu dan dukungannya yang kuat. Mereka berdua, dia tidak bisa main-main dengan mereka lagi. Setelah menutup pintu, Liao Jingxian segera memberitahu Zhao Yu apa yang ingin diketahuinya. Ia berkata bahwa ia telah memperoleh informasi dari Zhao Yu, dan segera melaporkannya ke tim investigasi khusus. Akan tetapi, meskipun kue itu ditemukan di toko, pengujian menunjukkan bahwa kue itu tidak istimewa. Kepala Biro Liao berkata bahwa itu hanyalah kue mus biasa, tidak ada yang disembunyikan. Oh, Zhao Yu mengerutkan kening. Sepertinya dia dan Miao Ying salah. Kue itu tidak istimewa. Tapi, kalian tidak perlu khawatir. Kepala Biro Liao cukup percaya diri saat berkata, tim investigasi telah menemukan kebenaran melalui banyak bukti baru. Mereka yang terlibat dalam pembunuhan ketua timku telah ditemukan. Yang tersisa hanyalah menangkap mereka. Jadi, kalian tidak perlu khawatir, tangani saja kasus yang ada terlebih dahulu. Cepat selesaikan kasus mayat tersembunyi di bank dan kasus perampokan bank. Zhao Yu tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan hanya bisa mengangguk. Namun, mendengar bahwa kasus kuping hampir selesai, beban yang dipikulnya pun berkurang lagi. Dengan adanya unit investigasi khusus yang mengawasi para pelaku kejahatan, Zhao Yu tidak perlu lagi khawatir mereka akan mengancam dirinya atau rekan-rekannya. Saya mendengar dari Kepala Biro Luan, Liao Jingxian memberitahu Zhao Yu sebuah rahasia kecil, bahwa dia ingin tim A dan B menyelidiki kedua kasus itu secara terpisah, tetapi Miao Ying menolak. Dia berkata bahwa situasi kasus telah berubah, dan masih terlalu dini untuk menghilangkan kemungkinan adanya hubungan antara kedua kasus tersebut, jadi keduanya harus diselidiki bersama. Ya, benar, Zhao Yu mengangguk. Saya juga merasa kedua kasus ini bukan suatu kebetulan. Aku tidak tahu apakah ini kebetulan atau bukan, tapi aku tahu kau akan mulai mengumpat setelah kalimatku berikutnya. Liao Jingxian berbicara dengan nada samar. Awalnya, Kepala Biro Luan ingin kau menggantikan Mao Wei. Kau akan memimpin tim A, dan Miao Ying akan memimpin tim B, lalu. Ah, dia, sialan, Zhao Yu mengumpat dengan marah.